menjalin atau mendapat pengalaman selama di luar negeri. Nah, jadi ini momen sharing yang sangat-sangat luar biasa. Jangan tinggalin kesempatan buat sharing ya, menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tema ataupun di luar tema. Nah, pas banget dan usia beliau itu mungkin mirip-mirip teman-teman lah ya, di antara 25 sampai 35. Saya kurang tahu sih usianya beliau pastinya berapa, tapi kisarannya masih muda lah, sama kayak saya, masih muda ya. Masih muda, oke. Iya, terima kasih teman-teman semua, boleh dibantu absen terlebih dahulu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh diingatkan kembali. Saya juga dibantu oleh Mbak Rizky dan juga tim komunitas lainnya untuk reminder teman-teman yang memang sudah melakukan registrasi dan pendaftaran ya, karena nantinya teman-teman yang sudah mendaftar diharapkan bisa hadir begitu. Karena kan kita coba sudah sesuaikan. Mohon maaf sekali karena memang kita belum bisa menerima ya dan menerapkan aspirasi teman-teman semua untuk memindahkan jadwalnya di malam hari karena satu dan lain hal alasan tertentu sehingga kita hanya bisa maksimal mentok di sore hari ini teman-teman. Semoga di waktu sore hari ini teman-teman bisa ada ya waktu begitu ya, meskipun tentunya sibuk sih pasti karena kan ibu ya, apalagi sosok seorang ibu biasanya sibuk tuh nyuci gitu kan, ngurusin anak mandi dan lain sebagainya, tapi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Oke, teman-teman, jadi komunitas Morfosis ya akan saya sampaikan sudah memiliki beberapa program yang memang saya akan deklarasikan ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang sudah tergabung di grup Morfosis 1, 2, 3 maupun di grup Telegram ya yang memang aktif ya, yang memang aktif dan memang kontaknya bisa dapat dihubungi itu lebih dari 500 orang, baik itu di Telegram maupun di grup WA. Nah, nantinya harapannya teman-teman ini akan kami bekali. Nanti kita akan mengagendakan selain webinar weekly ya setiap hari Sabtu ya di bulan November ini saya coba untuk merancang sebuah program. Mungkin teman-teman yang dulu pernah tahu tentang Morfosis Academy, di situ ada kuliah online. Ya, kuliah online itu nanti kita akan coba hadirkan para pemateri-pemateri yang berpengalaman di bidangnya. Nanti kita akan mengadakan namanya webinar series, teman-teman semua. Jadi jadwalnya saya jadwalkan di hari Rabu. Jadi selama seminggu itu teman-teman member maupun teman-teman umum itu akan diinfokan terkait 2 kali jadwal seminar atau webinar ya teman-teman semua di hari Rabu dan di hari Sabtu. Nah, khusus di hari Rabu ini adalah jadwal webinar series. Webinar series itu apa? Nanti teman-teman kita akan menghadirkan ataupun akan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh teman-teman yang memang sebagian besar mungkin pelaku usaha ya, UMKM ya, secara umum, entah itu mungkin pedagang online di marketplace maupun di bidang apapun, entah itu makanan, fashion, ataupun di bidang lainnya. Nanti coba kita hadirkan bagaimana sih cara pengelolaan keuangan, bagaimana sih cara menghitung piutang, kemudian bagaimana sih cara manajemen sumber daya manusianya, bagaimana sih service excellent dan handling komplain, bagaimana sih sistem marketing dan lain sebagainya. Itu di webinar series yang akan kita rancang schedule-nya di hari Rabu. Ya, yang akan kita rancang schedule-nya di hari Rabu. Nah, untuk weekly-nya di hari Sabtu kita akan menghadirkan para narasumber dari luar ya, para narasumber lain ya yang memang terus berganti dengan sesuai tema yang nantinya akan kita sesuaikan. Teman-teman mungkin sudah memahami pola tema dari komunitas Morfosis setiap minggunya itu apa saja. Jadi untuk bukan malam ya, untuk sore hari ini kita akan mengangkat tema terkait pengembangan diri. Jadi kenapa kita menghadirkan sosok yang inspiratif begitu, karena teman-teman diharapkan bisa menggali informasi, menggali ilmu terkait hal-hal yang bisa mengembangkan diri teman-teman semua. Ya, nanti harapannya saya sebagai penanggung jawab komunitas, teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan sesuatu yang bisa mendorong ekonomi teman-teman semua. Karena kita akan membahas terkait membangun asa entrepreneurship di masa pandemi. Meskipun ada yang komen di grup Morfosis ya, Mas kok bahasnya pandemi terus gitu, padahal pandemi udah kelar. Eh, belum ada statement dari pemerintah yang menyatakan pandemi itu berakhir ya.
Bahkan level di Jakarta pun Pak tidak ada namanya normal, hanya diturunkan sampai level terendah yaitu level 1. Jadi teman-teman diharapkan untuk terus waspada ya. Boleh boleh optimis terhadap situasi yang sekarang kita hadapi. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa kita belum selesai menghadapi fase pandemi. Ya, meskipun harapan untuk bisa lepas dan bisa terbebas dari pandemi itu tentunya akan sangat kita harapkan dan besar sekali, semoga di tahun ini selesai begitu ya. Tapi kita tidak boleh terlalu apa namanya ya, kalau orang jumawa ya, terlalu jumawa untuk menganggap bahwa pandemi ini selesai, belum. Tapi kita memang harus yakin bahwa pandemi akan selesai. Namun yang saya ingin sampaikan di sini adalah teman-teman, saya kemarin mengulik beberapa data ya, teman-teman, saya kemarin mengulik beberapa data terkait perkembangan teknologi terkhusus di dunia digital marketing ya. Teman-teman tadi yang mungkin melihat slide saya, tadi dijelaskan di situ ada infografis ya, bahwa perkembangan teknologi informasi khususnya di dunia digital marketing ya, khususnya di dunia marketplace ya, itu data yang saya angkat dari data marketplace. Jadi potensi perkembangan pemanfaatan dan konversi penambahan orang-orang yang menggunakan platform marketplace ya untuk menunjang aktivitas ya dalam berbelanja itu akan semakin diminati. Ya, tadi data-datanya mungkin teman-teman sudah beberapa ada yang dapat dilihat dari data grafik yang saya sajikan. Jadi ini momentum yang sangat tepat dan komunitas berkomitmen untuk menghadirkan hal-hal yang memang berkaitan dengan itu untuk menunjang kebutuhan teman-teman semua. Dan kami malam ini maksudnya sore hari ini mencoba menghadirkan sosok yang memang bisa ya, bisa. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan ataupun terkait hal yang mungkin membuat teman-teman penasaran, monggo disampaikan ke beliau terkait perkembangan ekonomi di luar negeri, kemudian potensi pasar ya, khususnya dunia UMKM di masa yang akan datang itu bagaimana, itu boleh banget sharing ya, boleh banget sharing sama beliau. Nah, di momen ini, di kesempatan kali ini, yuk kita bareng-bareng belajar lagi gitu. Jadi kesempatan digital marketing itu akan terus tumbuh dan berlari. Judulnya itu seperti itu di di infografis yang saya sajikan tadi. Jadi teman-teman selaku pelaku usaha UMKM yang terjun di dunia online sudah pas gitu ya. Saya bisa simpulkan sudah pas gitu ya. Karena memang arahnya setelah pandemi ini dunia online akan semakin diminati dan hal-hal yang berkaitan dengan online shop itu akan semakin meningkat, baik itu jumlah pemakainya, jumlah konsumsinya, konversinya pun akan semakin meningkat. So, ini momen yang penting supaya kita bisa sama-sama belajar dan tentunya komunitas Morfosis mewadahi itu. Oke, selamat. Saya sapa dulu ya teman-teman dari Hong Kong, dari Batam, Mbak Fatimah, Masya Allah. Kemudian ada Mbak Sri Wulandari, Mbak Purnamasari dari Jogja, terima kasih banyak. Data yang kemarin saya kumpulkan di Google Form pendaftaran, teman-teman semua, itu ada sekitar 115 orang yang mendaftar, jadi kita tunggu teman-teman yang lain supaya tidak tertinggal. Insya Allah narasumber kita pada sore hari ini akan hadir di 15.45, sudah dikonfirmasi akan hadir di 15.45. Jadi sambil menunggu kehadiran beliau, mari bantu teman-teman yang lain untuk di-reminder dan diingatkan supaya nanti tidak tertinggal begitu ya. Oke, jadi narasumber pada malam hari ini mungkin saya perkenalan sejenak sih ya, sedikit lah tentang narasumber kita pada malam hari ini. Beliau bernama Suci Ariyanti. Beliau lulusan beberapa universitas. Kalau lulusan di Indonesia itu kebetulan lulusan Institut Pertanian Bogor. Kemudian melanjutkan studinya di luar negeri, di Jepang, di Cina, kemudian di Turki, dan terakhir di Swedia. Nah, jadi ilmu beliau lulus sebagai Master of Science di bidang bisnis. Jadi kebetulan sekali ya rezekinya komunitas Morfosis dan tentunya rezekinya member komunitas bisa ketemu gitu ya, ketemu dengan sosok beliau dan semoga teman-teman bisa sharing gitu. Jangan, sekali lagi saya ingatkan jangan sungkan untuk nanya gitu. Nanti
Kalau toh memang waktunya masih cukup, kita coba perbanyak pertanyaan. Baik ya. Oke. Boleh di absen lagi? Iya, masih sore, betul. Saya salah sebut, ingatnya malam aja gitu kan. Oke, dari Banyumas sudah hadir. Baik. Kita akan coba reminder teman-teman yang lain. Mbak Rizky dan Mas Azam boleh bantu di reminder yang lain ya. 3 menit lagi kita akan undang narasumber kita, akan saya sapa terlebih dahulu tentunya. Di 15.45 teman-teman, jadi harap bersabar, bantu reminder terkait teman-teman yang lain. Jangan lupa isi absensi, silakan diisi absensinya. Jika masih ada hal-hal yang mungkin terlewat, saya sekali lagi ingatkan, teman-teman yang sudah hadir, silakan isi absensinya, supaya nanti kita bisa buatkan sertifikat dari data absensi yang teman-teman isi, bukan dari data pendaftaran. Kalau data pendaftaran itu kita jadikan sebagai patokan bahwa teman-teman yang akan bisa hadir sejumlah segitu, tapi teman-teman yang berhak mendapatkan sertifikat adalah teman-teman yang mengisi link absensi yang kita bagikan atau yang tim Morfosis komunitas bagikan di link ataupun di kolom komentar. Linknya mana Mas? Oke, sudah dikirim ya Mbak ya? Nah, silakan diisi. Ya, itu linknya. Silakan diisi. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Jadi sekali lagi teman-teman yang hadir sambil menunggu yang lain, silakan diingatkan dan di-reminder teman-teman yang lain. Dan untuk program kita selanjutnya adalah kita akan mengadakan namanya webinar series. Jadi teman-teman yang sudah tergabung di grup Telegram dan WA 1, 2, dan 3, nantinya akan di-reminder terkait jadwal webinar, khususnya webinar terkait dengan pengelolaan manajemen keuangan, operasional, dan juga marketing dan sales. Nah, ini adalah ilmu-ilmu yang memang coba kita hadirkan kembali ya penerapannya kepada teman-teman semua. Notabene teman-teman adalah pelaku UMKM dan kami coba mewadahi ya kebutuhan teman-teman atau mengakomodir segala kebutuhan teman-teman dari ilmu-ilmu di webinar series yang akan kami segera selenggarakan. Webinar seriesnya ini akan kita selenggarakan per hari Rabu. Jadi selama seminggu itu ada 2 kali webinar. Pertama webinar di hari Rabu, yang kedua webinar di hari Sabtu. Ya, Oke, webinar di hari Sabtu. Nah, itu webinar di hari Sabtu itu berbeda ya. Webinar di hari Sabtu adalah webinar spesial, sedangkan webinar di hari Rabu adalah webinar series judulnya. Tapi sama-sama webinar yang tentunya memberikan ilmu kepada anggota member Morfosis, baik itu umum maupun member, teman-teman semua. Oke, saya sudah mendapat kabar dari narasumber kita, teman-teman semua. Saya sudah mendapat kabar dari Mbak Suci Arianti, kebetulan beliau mengkonfirmasi ke saya, Mas, saya sudah join. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Mbak Suci sudah bergabung ya. Saya izin sapa dulu ya teman-teman ya. Halo, assalamualaikum Mbak Suci. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Mas Didi. Waalaikumsalam. Sore semuanya. Masya Allah. Sorry, Mbak. Masya Allah. Jadi, nah ini dia narasumber kita masih muda ya, seperti Mbak Rukoya masih muda. Jadi alhamdulillah Mbak Suci ini ya Masya Allah di tengah kesibukan beliau yang mondar-mandir Jakarta luar negeri. Tapi alhamdulillah Morfosis komunitas masih berkesempatan ini, masih berkesempatan menghadirkan beliau. Walaupun sesinya sesi sore. Kemarin saya informasikan Mbak Suci memang biasanya kita jadwal webinar itu di pukul 19.30 sampai 21.00. Hanya saja ada beberapa perubahan yang memang kita sekarang sedang kondisikan. Awalnya kita rubah di pagi hari, teman-teman member atau teman-teman komunitas sahabat Morfosa itu protes, Mbak. Mas jangan pagi dong gitu kan. Kita biasanya 9.30. Ternyata teman-teman yang rata-rata itu adalah pejuang tangguh di pagi hari yang banyak aktivitas menyampaikan, wah Mas kalau seminarnya atau webinarnya pagi, saya masih sibuk ngurus anak bla 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 bla. Jadi kita coba akomodir untuk pindahkan jadwalnya di sore hari. Sebetulnya waktu paling efektif yang biasa kami jalankan itu malam Mbak Suci, tapi hanya saja ada sesuatu yang tidak bisa kita atau belum bisa kita handle, jadi kita pindahkan ke sore hari. Semoga bisa mengakomodir segala kebutuhan teman-teman yang lain.
Nah, oke, Mbak Suci, sudah di pukul 15.45. Saya informasikan terkait jumlah pendaftar yang memang kemarin mendaftarkan di link pendaftaran, Mbak Suci. Informasinya adalah 115 pendaftar. Jadi kita akan terus reminder, ini baru 50 ya. Nanti akan terus kita reminder terkait jumlah yang sudah mendaftar supaya teman-teman segera memasuki Zoom atau link Zoom yang kita sudah sediakan supaya bisa masuk begitu. Nah, untuk sambil menunggu mungkin langsung saja mungkin bisa saya serahkan ya podium, Siap. bukan podium, mendelegasikan untuk lanjut mengisi di kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Monggo waktu dan tempat saya persilakan Mbak Suci. Terima kasih Mas Didi. Selamat sore semuanya dimanapun berada. Ada yang di Hong Kong ya, ada yang di Serang juga. Berbagai macam daerah nih. Terima kasih juga komunitas Morfosis sudah mengundang saya sore hari ini. Mungkin saya langsung share screen aja. Boleh di turn on ininya Mas. Oh udah ya, sorry. Masih disable nih kayaknya. Oke. Oke, sebentar Mbak Suci. Ya, Saya nggak apa-apa. minta tolong tim saya dulu. Siap. Kayaknya ada yang raised hand. Mbak Siti Zulfiah mau Mbak Siti, bertanya dulu silakan. kah? Ada yang ingin disampaikan, Mm-mm. Mbak Siti? Langsung sharing saja nanti sambil menunggu proses kita. Iya boleh kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol dulu. Kalau Mbak Siti mau menyampaikan sesuatu juga boleh. Saya sambil nunggu share screen-nya ya. Tadi makasih juga Mas Didi udah sempat perkenalan singkat di depan. Mungkin kalau ada yang ngeh ini background saya. Saya di Jakarta, saat ini lagi di Jakarta, tapi memang saya suka pakai background ini karena dulu kebetulan tadi disebut juga pernah kuliah ke Swedia, tapi belum kesampaian sebenarnya ngelihat aurora ini Northern Light. Jadi saya selalu pakai di background. Semoga nanti akhirnya bisa ke tempat yang ada Northern Light-nya gitu. Oke, sudah Mbak. Sip, udah ya? Ya. Oke, saya share screen dulu. Kelihatan ya? Sudah. Ya, full screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai sharing-sharingnya sore ini. Jadi temanya hari ini membangun asa entrepreneurship di masa pandemi ya. Dan juga tumbuh dan mampu beradaptasi untuk menggerakkan ekonomi. Nah, perkenalan sedikit lagi dari saya. Jadi tadi udah disebutin saya sebelumnya kuliah di IPB. Jadi komunitas Morfosis juga dari Bogor ya. Iya, Mbak, betul. Bener Ada ya? di Bogor. Bener. Tadinya saya pikir kalau udah bisa offline bisa sekalian main ke Bogor lagi Wah, gitu. Tapi Masya Allah. ternyata Zoom dulu nggak apa-apa. Ya. Jadi dulu saya 4 tahun di Bogor, tapi memang lahir sampai kuliah di Jakarta. Lulus dari Bogor sebenarnya nggak langsung kuliah S2, tapi sempat kerja dulu di Jakarta di salah satu bank di Jakarta, bank multinational bank di daerah Sudirman. Mungkin kalau ada yang tinggalnya deket-deket situ juga, jadi dulu lama di situ. Nah, sambil kerja itu sebenarnya juga sambil coba-coba peluang bisnis. Jadi memang dari dulu pas di IPB pun lingkungan IPB itu mendukung studentnya buat coba trial error gitu untuk bikin bisnis, untuk ngajuin proposal dan segala macam. Tapi memang bikin bisnis itu kan nggak mudah ya. Apalagi kalau jadi student tuh sebenarnya saya ngelihatnya waktu itu lebih ke kita diizinkan buat salah, diizinkan buat belajar gitu. Jadi pas lulus nggak langsung coba bisnis, tapi tetap pingin suatu hari nanti bikin bisnis, akhirnya kerja dulu, nabung dulu, dan di saat yang sama juga saya waktu itu mimpinya emang untuk kuliah ke luar negeri gitu. Akhirnya di 2017, alhamdulillahnya dapat beasiswa untuk kuliah ke Swedia, dan itu di program yang memang saya tertarik banget, itu di Strategic Entrepreneurship for International Growth. Kurang lebih ini mungkin bukan MBA yang biasanya teman-teman S2 MBA di luar itu kan Master of Business Administration gitu ya. Kalau ini saya MSc. Jadi pendekatan bisnisnya lebih ke penelitian gitu.
bukan dari segi praktikal. Jadi pas di kampus dulu juga di kelas lebih ngebahas soal teori, neliti para pebisnis lainnya gitu. Nah, di luar kelas saya lebih sering ikut teman-teman yang memang udah punya startup duluan, terus belajar dari mereka juga pas di Swedia sambil ngelihat gimana sih sebenarnya lingkungan atau situasi berwirausaha di Eropa atau Swedia khususnya kayak gimana dan dibandingin sama Indonesia gitu. Nah, lulus dari Swedia memang masih agak bolak-balik sampai sekarang karena suami saya juga kebetulan di Jerman. Jadi masih bolak-balik dan masih gimana ya? Kadang masih ada culture shock juga. Tapi sambil dengan mobilitas itu, saya akhirnya bikin usaha di Jakarta namanya Asa Global Edukasi atau brandnya Edu Indonesia itu. Nah ini fokus buat membantu teman-teman yang mau lanjut kuliah ke luar negeri dan ini full online. Jadi ini pas banget nih. Saya nanti mungkin bakal gabungin coba beberapa hal yang saya pelajarin pas di kelas sama sebenarnya dari sisi praktikalnya apa yang udah pernah saya pengalaman apa yang udah pernah saya lalui gitu pas bikin bisnis. Oke, mungkin sebelumnya saya mau tanya sama semua teman-teman di sini, aku nyebutnya teman-teman nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Mbak. Silakan. Uh, semuanya di sini tertarik bikin bisnis pastinya gitu kan, topiknya juga udah bagus banget diwadahi sama komunitas Morfosis gitu. Mungkin saya mau nanya dari 4 motivasi nih untuk menjadi seorang wira swasta gitu ya. Sebenarnya motivasinya apa gitu? Satu, motivasinya mau membuat perubahan di masyarakat atau di dunia secara luas. Atau dua, motivasinya mau menghasilkan uang deh yang lebih untuk bantu suami misalnya, atau membantu orang tua, keluarga, atau memang biar bisa lebih banyak dana darurat gitu ya, yang sekarang tuh lagi sering disebut-sebut. Itu bisa juga jadi motivasi yang kedua. Ketiga, ada juga beberapa mungkin motivasinya untuk melanjutkan keluarga kah yang sudah punya bisnis sebelumnya. Atau yang keempat, ya mau jadi wira swasta karena emang cari kerja susah lagi pas pandemi. Nah, mungkin bisa diketik aja di chat box gitu, 1, 2, 3, atau 4. Ini lebih kayak coba refleksi diri masing-masing kali ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, oke mau bikin bisnis, tapi sebenarnya kenapa sih gitu? Sebenarnya motivasinya apa sih punya bisnis? Boleh di-sharing di chat box. Saya sambil lihat chat box-nya ya. Nomor 4. Oke, ada lagi. Nomor 2. Ini nggak ada yang salah dan benar ya. Ini semuanya tergantung pada situasi masing-masing gitu. Jadi nggak apa-apa. Ini lebih untuk mencoba menggali motivasi diri. 2 dan 4, oke. 1, bagus, oke. 1, siap. 1 dan 2, I see. Nomor 1 dan 2. Oke. Mungkin saya sambil sharing sedikit juga gitu. Nah, dulu kenapa sih pengen jadi wira swasta? Waktu masih lebih muda. Sekarang juga mudah-mudahan masih muda. Waktu dulu masih lebih muda gitu. Awalnya tuh dulu memang pas lagi kuliah tuh sering dapat cerita tentang orang-orang yang berhasil bikin bisnis, membuka lapangan pekerjaan. Saat itu niat saya sebenarnya kepingin membuat bisnis untuk membantu orang-orang membuka ladang ladang pekerjaan gitu buat orang lain. Tapi memang setelah akhirnya ngerasain kerja di kantor beberapa tahun, kerja buat orang, motivasinya memang agak berubah sedikit gitu. Seperti kayak salah satunya pingin lebih punya freedom, pengen punya kebebasan ngatur waktu sendiri. Terus sampai ada di satu waktu juga karena saya perempuan gitu, saya mikir kayak suatu hari nanti kalau saya udah berkeluarga, saya pingin bisa membantu suami dan menghasilkan uang lebih banyak deh. Karena nggak pernah tahu kan kita ya, di masa depan tuh ada apa gitu. Sebagai wanita saya seperti merasa pokoknya harus bisa mandiri dan bisa berpenghasilan sendiri juga gitu, dan bikin bisnis itu kayaknya salah satu cara bisa memastikan gitu bahwa saya punya kontrol atas waktu, atas penghasilan, dan bisa bermanfaat buat orang lain dan kayak gitu-gitu. Jadi kalau dilihat dari sini kayaknya saya lebih ke nomor 1 dan 2 gitu. Karena kalau untuk tradisi keluarga, kebetulan saya datang dari keluarga yang semuanya pekerja gitu. Jadi bisnis biasanya side bisnis aja, jadi bukan tradisi keluarga. Dan yang keempat, cari kerja susah, iya bener.
emang cari kerja susah, tapi so far saya masih bisa, waktu itu dari awal sih masih kerja dan juga bikin bisnis juga. Oke, udah banyak yang sharing, thank you, makasih, makasih udah sharing-sharingnya, nggak apa-apa. Saya next dulu aja. Nah, jadi di part ini, di awal saya bakal share dulu tentang beberapa hal secara teori ya. Semoga nggak membosankan ngelihat, nanti ada beberapa grafik juga. Oke, jadi apa sih sebenarnya strategic entrepreneurship? Itu jurusan saya waktu kuliah dulu. Nah, sebelumnya tuh saya emang ngerasa, pokoknya entrepreneurship atau entrepreneur gitu, itu tuh punya bisnis, dia pasti bikin usaha gitu. Tapi ternyata pas saya kuliah, saya belajar bahwa orang yang mempunyai jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan itu nggak selalu punya bisnis gitu. Itu tuh orang-orang yang biasanya suka bikin sesuatu yang baru, mendobrak hal-hal yang biasanya hal-hal lama yang harus diperbarui. Dan itu tuh seperti apa ya, dorongan yang ada dalam diri sendiri untuk menciptakan sesuatu. Dan itu nggak selalu uh, membuat bisnis baru. Ada juga banyak orang-orang yang mereka kerja, tapi mereka punya jiwa entrepreneurship dan mereka malah bisa bikin perubahan di tempat kerjanya mereka. Bikin project juga di tempat kerjaan yang kontribusi buat perusahaan. Itu juga sebenarnya adalah salah satu definisi kewirausahaan gitu. Nah, dan juga salah satunya tuh di situ inovasi. Nah, mungkin sebelah kanan juga nih ada beberapa teori gitu. Jadi sebenarnya apa sih teori dari si strategic entrepreneurship ini gitu. Salah satunya tuh biasanya kalau orang yang mempunyai jiwa entrepreneurship, dia suka mencari opportunity atau kesempatan. Itu bukan berarti bagus atau buruk, tapi itu lebih kayak sudut pandang melihat suatu keadaan. Kita mau ngeliat dari sudut pandang yang mana, menyerah sama keadaan yang ya udahlah kayak gini nggak bisa diapa-apain, atau oke, mungkin ada yang perlu ada yang kurang tepat. Oke, ini kayaknya kalau di kantor gitu misalnya, waduh atasan nih kurang tepat nih, strukturnya kurang bagus. Nah, ngelihat celah ada yang bisa diperbaiki dan melakukan sesuatu untuk itu juga sebenarnya salah satu faktor jiwa kewirausahaan gitu, entrepreneurship. Nah, tentunya pasti yang tadi ya, kegiatan berinovasi dalam membuat bisnis baru itu udah pasti. Eh, Jiwa entrepreneurship juga gitu. Nah, ini tipe-tipe entrepreneurship juga yang saya pelajari dan teman-teman juga mungkin di sini udah tahu gitu. Jadi biasanya kan kalau orang bikin usaha, ada usaha yang buat sendiri gitu, solo, individual. Terus ada juga usaha-usaha yang partner atau bermitra, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang udah besar, yang udah sustain bertahun-tahun ini, um, apa ya, ini tuh universal di semua negara juga gitu. Yang membedakan itu sebenarnya regulasi. Regulasi di Indonesia untuk bikin bisnis itu masih sangat-sangat positif gitu. Kita tuh masih masih sangat-sangat dimudahkan deh kalau bikin bisnis. Yang saya pelajari waktu di Swedia itu rumit banget, rumit banyak banget peraturannya gitu. Kayaknya kalau saya malah sempat mikir sepertinya kalau tinggal di Eropa tuh lebih enak kerja sama orang daripada bikin bisnis sendiri. Karena udah pajaknya besar banget, bisa sampai 50% kalau kita bikin bisnis sendiri. Terus juga ada beberapa sertifikasi biasanya lebih sulit, approval-nya juga lebih sulit, dan itu masih Indonesia tuh masih sangat-sangat dimudahkan itu di level itu. Jadi sebenarnya saya bisa bilang kita beruntung gitu sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Masih banyak hal yang dimudahin kalau memang kita punya ketertarikan bikin bisnis sendiri. Terus ini yang di sebelah kanan, ini sebenarnya teori internasionalisasi, karena memang jurusan saya Strategic Entrepreneurship for International Growth. Jadi kewirausahaan yang berkaitan dengan pengembangan apa ya, pertumbuhan di level internasional. Dan kan kita mungkin sering dengar ya, iya kalau perusahaan luar dia marketnya udah di sekian negara gitu. IKEA contohnya dari Swedia, dia dari awal aja tuh dia udah ada di 10 negara. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya luasnya Eropa sama luasnya Indonesia itu sama. Sedangkan Eropa tuh ada sekitar berapa negara ya? Kayaknya lebih dari 30 negara, saya mesti cek. Ada lebih dari 30 negara yang ada di ukuran Eropa yang sebesar itu. Negaranya tuh kecil-kecil. Jadi otomatis ketika mereka bikin bisnis di Eropa, itu mereka wajib kudu harus internasional karena marketnya kecil banget.
mereka harus ke negara lain untuk meluaskan bisnisnya gitu. Sedangkan kita di Indonesia tuh satu negara aja kayak nggak habis-habis gitu. Provinsinya ada 62 ya kita. Itu pulaunya banyak banget. Jadi memang kita tuh nggak bisa membandingkan apple to apple ya, kondisi Indonesia sama luar negeri tuh nggak akan pernah bisa dibandingin. Nah makanya di sini pun ada teori Uppsala Internationalization, ada network model, ada born global. Mungkin saya nggak akan bicara lebih detail karena itu teori banget. Mungkin bisa di mute admin, ya makasih gitu. Tapi mungkin yang saya mau highlight yang paling kanan itu born global itu sebenarnya yang sekarang tuh fenomenanya lagi banyak. Kalau kita sering dengar perusahaan startup gitu, Gojek, Tokopedia dan lain-lainnya, memang biasanya startup itu masuk ke kategori yang paling kanan, mereka born global. Kenapa? Biasanya perusahaan-perusahaan teknologi memang dari awal disasar untuk bisa applicable di semua negara gitu. Mudah dipergunakan oleh negara manapun. Nah, itu istilahnya baru lahir aja udah ditargetin buat internasionalisasi gitu. Sedangkan kedua yang kiri itu lebih ke tradisional yang pelan-pelan ekspansinya dan lain-lain. Gitu. Nah, aku next dulu ini lebih ke entrepreneur Indonesia gitu ya, atau wira swasta Indonesia yang sering kita dengar, Pak CT, Pak Hairul Tanjung, ini termasuk yang tipe bisnisnya tuh pelan-pelan dari kecil, pelan-pelan semakin besar gitu, sekian puluh tahun pengalamannya Pak Hairul Tanjung. Terus ada juga nih startup yang sekarang booming gitu ya, Mas Belva dari Ruang Guru, atau Mas Nadim dari akhirnya bikin startup booming, sekarang ada di berbagai macam negara, makanya tadi dia bisa termasuk ke kategori yang born global itu, sampai akhirnya sekarang jadi Pak Menteri gitu. Nah ini yang paling kanan juga, ini lebih ke contoh kalau di bisnis tuh memang nggak selalu semuanya, oke, jadi kan ada NGO ya, NGO itu kan biasanya non-profit, mereka memang bikin satu organisasi yang uh, tujuannya pure sosial, nggak mencari profit gitu. Tapi ada juga sebenarnya bisnis-bisnis yang memang menyasar namanya social entrepreneurship. Orang-orang yang bikin bisnis ingin memberikan value terhadap sosial, tapi juga tentunya mereka punya target profit gitu. Nah ini menurut saya salah satu yang menarik, Mas Bijaksana ini mereka bikin, dia dan timnya bikin Waste for Change, ini buat membantu masalah sampah yang ada di Indonesia. Itu nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Sekarang mereka mulai makin populer gitu. Oke. Nah, ini stage-nya, lagi-lagi ini teorinya, saya coba menjelaskannya dengan lebih mudah. Jadi di awal tuh pas kita bikin bisnis, itu biasanya namanya initial phase. Kalau di initial phase tuh biasanya emang masih berantakan. Pokoknya kalau masih baru, yang penting jalan dulu aja gitu. Yang penting kepikiran, oke, idenya apa, dites dulu di market, masih rada-rada berantakan, nggak masalah, nggak perlu sempurna-sempurna amat gitu. Nah biasanya dari initial phase ke growth stage, pertumbuhan gitu, level pertumbuhan itu kurang lebih 1-3 tahun memang gitu. Nah, di growth stage ini mulai kelihatan nih, oh marketnya jelas nih, target yang tadinya kita mau jualan ke anak-anak kuliah di 18 sampai 25 tahun tuh dewasa muda deh. Dewasa muda mulai kelihatan, oh bener nih, oh enggak salah, ternyata malah targetnya lebih ke 30 tahun ke atas. Nah ini biasanya mulai kelihatan di growth stage gitu. Ke atas lagi biasanya udah di atas 5 tahun, 5-10 tahun tuh udah mulai mature, udah mulai dapat market share yang cukup, pemasukan udah stabil, udah dewasa gitu istilahnya. Sampai yang kanan, ini biasanya kalau udah mature tuh sebagai owner yang punya bisnis harus mau melakukan perubahan gitu. Karena udah mulai banyak tuh situasi yang berubah. Udah masuk 5-10 tahun, situasi eksternal udah banyak hal yang udah nggak bisa kita kontrol. Satu-satunya kalau punya bisnis yang udah umur segitu harus mau belajar lagi apa yang terjadi di luar sana, jangan sampai decline. Either decline, menurun, atau ya harus ada pembaruan-pembaruan lagi gitu. Terburuknya mungkin yang paling kanan gitu ya, kalau nggak bisa adaptasi dengan keadaan itu bisnisnya closure, ditutup, either ditutup atau dijual ke orang lain yang intinya sebagai mungkin
owner gitu yang nge-build bisnis dari awal sampai akhir harus melepaskan kontrolnya. Nah, sebenarnya dari tahapan ini tuh kelihatan bahwa tantangannya tuh beda-beda gitu. Mungkin di awal harus kreatif lah, gimana caranya kreatif bikin ide marketing, pakai digital marketing segala macam jalan gitu. Tapi di level tertentu itu yang tadinya biasanya bikin sendiri tiba-tiba udah mulai bisa ngerekrut orang. Nah, itu harus belajar lagi gimana caranya bisa delegasi dengan benar, gimana caranya tim ngerti apa yang ada di kepala kita gitu. Gimana belajar koordinasi. Mungkin at one point perusahaan kita nggak bisa nih sendirian, harus kolaborasi sama perusahaan lain gitu, bikin partnership itu tantangannya beda-beda semua gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya bikin bisnis itu never ending challenge ya. Itu selalu ada deh challenge-nya, makanya harus semangat dan mau belajar gitu. Kalau mau terus tumbuh untuk sampai ke level berikutnya. Nah, ini fakta yang menarik tentang selama COVID. Ini ada reportnya di Global Entrepreneurship Monitor, bisa di-download. Nanti kalau teman-teman mau Google juga bisa, ada PDF-nya. Jadi dari sekian negara yang mereka kumpulin datanya, yang mereka survei, itu teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini yang biru-biru, bisnis-bisnis yang stop saat pandemi, dan yang oranye tuh bisnis yang justru baru buka karena pas pandemi. Terus di sini tuh yang menarik, Indonesia justru adalah negara yang bisnis yang stopnya banyak, betul, tapi tertinggi malah bisnis-bisnis yang baru buka pas pandemi gitu. Ini sebenarnya adalah hal yang positif ya. Ini sebenarnya nunjukin kalau kita orang-orang Indonesia tuh ternyata cukup berani mengambil risiko gitu. Bahkan dalam kondisi yang lagi penuh ketidakpastian inilah, dengan kondisi yang serba sulit. Tapi kita termasuk yang tertinggi nih, yang pertama tertinggi malah dibandingin negara-negara lain gitu. Nih, ini dia nih ranking yang paling atas. Yang kedua Netherlands, Taiwan, dan lain-lain. Ini juga sebenarnya ada faktor ini sih. Penduduk kita banyak ya. Kita kan penduduk ketiga atau keempat terbesar di dunia gitu. Jadi kita punya banyak advantage atau keuntungan dari sisi orang mudanya masih banyak. Meskipun kita sering dengar berita-berita yang buruk gitu ya setiap hari, ternyata cukup banyak orang-orang yang tetap masih optimis gitu di antara sekian ratus juta yang ada di Indonesia. Jadi makanya kenapa data kita juga cukup tinggi. Saya mau coba lihat China ada nggak ya di sini. China. Oke, nggak ada malah. Biasanya saingan kita sama China karena mereka nomor satu populasinya di dunia, tapi nggak apa-apa. Oke, pros and cons-nya, positif negatifnya jadi seorang wira swasta. Ini juga universal gitu. Yang saya pelajari juga memang saya wawancara orang-orang yang menciptakan bisnis di Swedia juga gitu. Mereka positifnya emang bikin bisnis tuh kita bisa ngebuka jalan hidup sendiri, kita punya kontrol deh atas apa yang mau kita lakuin. Dan itu salah satu yang sangat menyenangkan gitu ya rasanya. Kita nggak ada yang ngatur, mau ngapain juga boleh gitu. Terus tadi bisa bikin perbedaan atau perubahan di masyarakat gitu. Dan waktu yang tadinya mungkin kalau kerja 8 jam selesai, tapi ada banyak kan, aduh masih ada sisa sekian jam nih, masih bisa dimaksimalin waktunya buat ngerjain yang lain gitu. Gitu juga. Terus biasanya kalau yang punya bisnis, peluangnya untuk bisa dapat uang lebih tuh lebih tinggi, peluang untuk bikin punya uang lebih tinggi gitu dibanding teman-teman yang karyawan. Fleksibel juga, mau ngerjain apapun itu terserah gitu. Dan mungkin salah satunya juga kan kalau di masyarakat kita juga kalau ngeliat wah dia punya bisnis gitu, ada beberapa hal yang orang wah diakui nih secara sosial gitu, bisa berkontribusi juga, tentunya itu positif. Tapi memang dari semua hal yang bagus-bagus ini, cons-nya gitu atau negatifnya sebenarnya adalah gitu. Orang-orang kerja yang biasanya mungkin kerjanya 8 jam, kita bisa dibilang 24 jam kali kerjanya. Sebelum tidur kepikiran bisnis, nanti bangun tidur kepikiran lagi gitu. Mau ngapain, bisnisnya hari ini ada masalah apa, segala macam. Terus juga sampai bisnis benar-benar stabil, biasanya kalau dari awal-awal itu nggak ada deh yang namanya work-life balance menurut saya. Itu mah udah pasti kualitas hidup harus mau gitu ya berkorban gitu, bahwa sampai bisnis stabil itu pasti akan banyak struggle-nya gitu.
Terus juga pendapatan juga nggak pasti, naik turun terus, tanggung jawab yang kalau mungkin kerjaan udah jelas siapa yang bertanggung jawab atas siapa, kalau punya bisnis di awal-awal khususnya, semuanya tanggung jawab yang punya bisnis pokoknya, gitu. Dan semuanya tuh juga bergantung sama diri kita sendiri. Kalau kita nggak bergerak, ya tim kita juga gimana mau bergerak gitu kan. Kalau kita nggak mau cari cari apa klien gitu, bisa jadi justru nggak ada income dan segala macam. Dan ini juga yang saya sering diskusi sama teman-teman wira swasta lain gitu. Kadang-kadang ya kita emang berkorban diri sendiri. Yang penting karyawan gajian dulu deh gitu. Ya mereka selalu didahulukan lah. Kita yang harus bisa mampu nahan diri sampai akhirnya bisa digaji gitu. Dan stres tinggi udah pasti. Kalau dari sisi uang, resikonya ya kita gagal total. Dari sekian dana yang diinvestasiin bisa jadi semua hilang. Itu cons-nya banyak gitu. Jadi karakter-karakternya dari yang tadi itu harus proaktif, harus mau ngambil resiko, harus gigih, mandiri udah pasti, kerja keras udah pasti, dan harus selalu mau ingin tahu gitu. Tadi balik lagi kondisi di luar kan berubah terus ya, dan harus fleksibel juga. Kadang-kadang kan kalau bikin bisnis di awal, pokoknya maunya target market tadi dewasa muda gitu, uh, lokal dulu deh atau apa. Tapi ternyata semakin setelah lewati beberapa hal trial error, oh oke, ternyata nggak bisa nih. Jadi banyak harus fleksibel juga gitu. Percaya diri itu juga harus karena kalau kita nggak percaya sama diri sendiri, gimana klien mau percaya sama kita? Itu salah satu juga yang penting. Komunikatif dan inspiratif. Inspiratif in a way bisa bisa apa ya? Bisa mengomunikasikan bisnis ini dengan baik gitu. Jadi orang tahu pesannya. Sesimpel sesimpel jualan jilbab misalnya. Itu kan harus dikomunikasikan gitu. Iya, ini bahannya seperti ini. Indonesia kita panas nih, tapi ini bahannya bagus loh, bikin adem. Itu kan sebenarnya adalah menjelaskan produk, mampu menjelaskan produk dengan baik. Nah, ini data bahwa seberapa banyak bisnis yang gagal, bisnis kecil, small business yang gagal di tahun keberapa sih biasanya. Nah, bisnis-bisnis kecil tuh biasanya 80% masih bisa bertahan tahun pertama, yang bisa bertahan sampai ke tahun ketiga itu biasanya 60%. Terus juga ada di sini masih sekitar 50% masih bisa bertahan sampai tahun kelima. Nah, tahun kelima tuh mulai tadi tuh masuk ke growth stage mature, mulai mature gitu. Nah, itu makin sedikit sampai mungkin 20 sampai 30% yang bisa bertahan sampai 15 tahun. Dan ini lagi-lagi universal ya, di semua negara juga begini apa namanya percentage-nya gitu. Kalau di startup sendiri banyak startup yang gagal gitu. Senang banget ngedenger cerita Gojek gitu dengan segala keberhasilannya ya. Salah satu yang bikin kita bangga lah jadi orang Indonesia. Nah, tapi memang selain dari banyak Gojek-Gojek lainnya gitu yang sebenarnya gagal, dan sebenarnya masalahnya apa? Mereka tuh biasanya yang pertama kurang planning. Kebanyakan startup gagal karena kurang planning, kurang pengalaman. Apalagi banyak startup itu kan yang dibikin sama anak-anak muda ya, 30 tahun ke bawah gitu. Sebenarnya kalau dari data, startup yang berhasil dan sustain lebih lama itu justru yang di umurnya 40 tahunan si foundernya gitu. Jadi Pak Nadiem ini termasuk yang berbeda dari yang lain gitu. Tapi balik lagi itu data secara keseluruhan ya. Pasti adalah cerita-cerita yang ternyata 30 tahunan udah berhasil gitu dan segala macam, itu beda-beda. Terus juga ya ini rates-nya yang lain. Ya ada beberapa bisnis juga startup yang udah berjalan sekian tahun tapi pada akhirnya mereka gagal, tutup, dilikuidasi, dibeli sama orang lain dan lain-lain. Jadi banyak case gagalnya dari sekian startup. Mungkin di sini slide yang ini saya mau kasih tahu sebenarnya kalau gitu mulai dari mana sih bikin bisnis. Nah, di kanan ini ada bisnis model Canvas. Ini biasanya tools yang dipakai sama teman-teman yang baru mau bikin startup, baru mau bikin bisnis buat mengidentifikasi sebenarnya customer apa yang mau disasar, channelnya lewat mana, bikin website kah, sosial media kah, gitu. Terus gimana membangun relationship-nya, apakah lewat
apa namanya, customer service-nya, door to door, offline, online, segala macam. Value apa yang mau disampaikan, aktivitas apa yang mau dilakukan, partnernya siapa, pengeluarannya apa aja, pemasukannya dari mana. Ini biasanya tools-nya di awal. Tapi saya juga mungkin kalau dari saya di awalnya tadi yang penting tuh mulai dari diri sendiri dulu. Coba tanya sebenarnya tadi ya motivasinya apa dan kenapa mau mulai bisnis itu. Karena eh, kadang tuh em, kita masih tahu big picture-nya dulu sebelum bikin bisnis. Balik lagi bikin bisnis kan gak gampang ya. Kalau kita tahu kenapanya di awal kita bikin itu, kalau nanti ada banyak challenge-challenge lainnya, kita bisa balik lagi tuh, oke, ingat dulu bikin bisnis ini sebenarnya untuk apa? Untuk membuat perubahan tadi, balik lagi kontribusi di masyarakat, atau membantu keluarga dan lain-lain. Jadi kita bisa ingat gitu pas lagi sulit-sulitnya. Terus masalah apa yang lagi ingin diselesain. Kayak tadi yang Mas Bijaksana Waste for Change. Masalah yang ingin diselesaikan tuh dia sering lihat sampah-sampah berserakan di mana-mana gitu, gunung sampah segala macam, dan dia pingin menyelesaikan itu. Itu juga salah satunya yang memberikan kompas gitu arahan biar bisnisnya bisa berjalan ke arah sana. Terus yang ketiga, ketika udah mulai tahu mau kenapa masalah apa yang diselesain, mulai Google deh gitu, diteliti industri yang sama tuh sebenarnya ada siapa aja kompetitornya, kira-kira teknisnya apa, nggak perlu sempurna gitu, tapi at least udah kebayang nih mau jualan jilbab cari kainnya di mana gitu. Meskipun mungkin akhirnya reseller nggak bikin sendiri itu tuh nggak masalah, tapi dengan mempelajari industrinya, dengan mempelajari detail dan segala macam itu juga memudahkan kita pas jualan ke customer sebenarnya gitu. Nah, bisnis plan ini yang di kanan ini bisa jadi salah satu tools, balik lagi nanti bisa dicari aja di Google banyak petunjuknya gimana membuatnya. Tapi dari sini tuh bisa jadi coret-coretan juga sebelum akhirnya kita oke, bayar orang deh buat ngadminin sosmed. Itu kan ada cost-cost lainnya yang kita perlu pertimbangin. Jadi kita bisa plan dulu kira-kira cost mana yang akan keluar dan plan kita income-nya nanti seperti apa dan segala macam. Ketika bisnis plan udah jadi, harus bikin proof concept. Proof concept tuh harus dibuktiin dulu bahwa konsepnya jalan. Biasanya kalau di level proof concept di awal ini, yang penting bisnisnya jalan dulu dan ada revenue-nya, ada yang masuk dulu, ada yang mau beli deh produknya. Banyak teman-teman startup itu khususnya kadang datang dengan ide gitu, idenya A, B, C, D nih keren banget, pokoknya masalahnya ada di masyarakat, kita ingin memperbaiki masalah tersebut. Tapi banyak juga yang belum punya proof konsepnya. Jadi ketika mereka akhirnya udah invest gitu ya, oke, idenya A, bikin sistem sekian juta rupiah gitu. Sistemnya udah jadi, pas mulai diluncurin ke masyarakat, ternyata nggak ada yang pakai. Itu sering terjadi kayak gitu. Dan mungkin yang bisa dipelajari dari situ adalah kita nggak perlu bikin sistem canggih-canggih dulu. Sekarang kan banyak yang apa tools-tools gratis gitu kayak Google Form, terus juga misalnya bikin webinar kayak acara-acara yang educational content dulu, abis itu ngegali input dari hadirin-hadirinnya, terus mulai coba trial jualan produknya. Intinya pokoknya harus udah ada bukti bahwa ada revenue yang masuk. Itu salah satu pertanda oke, bisnis ini bisa dijalanin lebih lanjut gitu. Evaluasi terus-terusan dan perbaikan seiring waktu berjalan. Salah satu contohnya juga ini startup, aduh saya lupa namanya, finance startup di Jakarta. Mereka juga kayak gitu tuh awalnya sebelum mereka akhirnya bikin satu aplikasi di mana orang bisa apa ya? Aduh, bukan Genius. Aduh, saya lupa namanya. Aduh, ada deh pokoknya di situ orang bisa melakukan pembayaran dan transfer dari si aplikasi. Daripada mereka nungguin 6 bulan sampai aplikasinya jadi, itu mereka di awal benar-benar bikin cuma Google Form dan disebar ke database-nya dan trial ke orang-orang dan itu jalan gitu. Ada orang yang mau pakai. Baru dari situ mereka evaluasi gitu. Oke, ini salah satu video yang menurut saya inspiratif gitu dari Mas Nadim dan teman-temannya.
Sebenarnya sih di video ini lebih ke ngedengerin mereka ngobrol satu sama lain gitu. Mereka tuh dulunya temenan, ketemu di kampus di Amerika gitu, sama-sama orang Indonesia, ngobrol, punya bisnis masing-masing, akhirnya sekarang join forces di Gojek juga. Nanti bisa nonton masing-masing. Tapi intinya tuh di sini ya, eee, contoh kalau kadang-kadang mungkin kita bisa reach out ke koneksi kita juga gitu. Dulunya mungkin waktu muda teman main bareng, hangout bareng gitu, gila-gilaan bareng, tapi sekarang kalau dilihat ternyata mereka juga sama-sama punya ketertarikan bisnis dan cocok gitu. Meskipun nggak semua teman juga cocok buat jadi bisnis partner. Itu lagi. Tapi biasanya keuntungannya kalau partneran sama teman, kita udah tahu nih jelek-jeleknya. Kita udah tahu nih kira-kira bisa ditoleransi nggak ya nih jelek-jeleknya si teman ini buat jadi bisnis partner. Itu pokoknya kita harus bisa menggali lebih lebih baik sih. Yang poinnya tuh penting punya partner. Karena kalau sendirian, bisa aja banyak juga orang mulai bisnis sendirian, tapi biasanya, challenge-nya lebih besar. Kalau kita punya partner itu kita bisa sharing, kalau kita sakit, partner kita bisa take over dan segala macam. Tapi penting mencari partner yang tepat. Terus di video ini juga ada momen-momen di mana mereka tuh sharing salah satu, lowest point gitu, lowest momennya mereka ketika bikin bisnis. Susahnya Mas Nadiem, susahnya Mas Aldi dan Mas Rio ini sampai mereka mengurung diri, depresi dan segala macam itu mereka cerita. Jadi menurut saya ini 2 video yang bisa kita tonton juga gitu buat jadi contoh. Nah, ini lebih ke business entities di Indonesia secara legal. Mungkin ada yang udah pernah dengar juga ya sebelumnya dan ada yang pernah bikin mungkin. Jadi intinya kalau dari sisi legal, kalau di Swedia gitu dan kebanyakan negara di Eropa yang saya pelajari itu mereka intinya hanya ada 3 tipe gitu. Sole trader atau bisnis sendiri itu biasanya reseller atau dropshipper itu masuknya sole trader atau partnership yang dimiliki oleh 2 orang minimal atau tadi perusahaan besar yang partnernya udah dari segi nilai investmentnya ada nilai tertentu intinya yang masuk ke kategori besar. Tapi di Indonesia kita lebih banyak tipe-tipenya. Ada koperasi, ada tadi perorangan, PD, UD perorangan nih biasanya kalau kita bikin usaha kecil, usaha makanan-makanan gitu, usaha bisnis sendirian ini sole trader. CV atau firma ini minimal 2 orang, PT udah mulai CV sama PT udah mulai ada perpajakan gitu ya. PT pun ada 2, ada swasta, ada BUMN gitu. Nah, kategori-kategori di kanannya ini tergantung modalnya lagi. Bisa jadi tadi PT tapi mikro di bawah 50 juta bisa. PT tapi kecil, modalnya 50 sampai 500 dan sekian. Ini sebenarnya lebih ke guidance nanti untuk legalisasi. Kalau saya pribadi mungkin belajar dari Swedia juga gitu. Kalau saya di awal mau memastikan bahwa dokumentasinya rapih dulu gitu. Karena sebenarnya balik lagi ke industrinya apa sih yang mau dimasukin. Tapi kalau di satu titik teman-teman ngerasa, wah ini brandnya harus mulai didaftarin nih mereknya. Nah merek tuh bisa didaftarin juga kalau misalnya legalitas lainnya udah ada gitu. Jadi mungkin bisa mulai dipikirin di titik poin mana legalisasi itu diurus biar kedepannya kita bisa mengembangkan lebih baik gitu. Oke, itu tadi teori-teori dan data. Semoga tidak membosankan dan Ya, tidak kepanjangan. Saya mau share ini nih, personal journey. Tapi nggak apa-apa kalau ada pertanyaan nanti aja ya, Mas Didi ya? ya, nanti Kalian aja terakhir ya? terakhir saja, Mbak. Oke. Nah, oke, sekarang saya share dari sisi personal gitu. Nah, tadi saya pernah cerita ya, emang dari dulu udah tertarik banget gitu bikin bisnis. Dan saya jadi inget ternyata dari SD gitu malah suka jualan permen dibawa-bawa ke SD ke sekolah. Dan ini juga diceritain sama orang tua jadi keinget. Tapi ada yang bilang itu bakat, tapi menurut saya bikin bisnis itu bukan cuma bakat ya. Itu tuh kalau emang mau itu bisa dipelajarin gitu. Dan waktu SD terakhir pertama kali jualan pas SD jualan permen Roka ini sampai akhirnya pas kuliah coba bikin kebab ikan di Bogor. Waktu itu berjalan lumayan sempat beberapa bulan ya. Awalnya dari proposal
kemahasiswaan, terus menang lomba, terus akhirnya dijalanin. Tapi dari situ tuh saya belajar kalau di lomba-lomba tuh kan kadang goalnya adalah menang prize ya, menang hadiah. Setelah lombanya usai, saya coba jalanin bisnisnya, ternyata kayaknya cuma berjalan 2 atau 3 bulan, saya tutup. Ternyata kenyataannya tidak semudah ikutan lomba gitu. Itu tutup, udah akhirnya fokus selesaiin kuliah, kerja lagi. Sambil kerja akhirnya saya coba bikin roti bakar di daerah Kebayoran di Jakarta. Itu kerjainnya pulang kantor, datang ke apa tenda gitu, roti bakar tenda gitu, jualan ada mas-masnya. Di situ saya belajar ditipu orang. Ternyata partner yang sebelumnya handover bisnis tersebut gimana ya ceritanya? Intinya ditipulah, kadang-kadang pemasukan hariannya diambil gitu. Terus akhirnya saya tutup di bulan ke-10. Udahlah, biarin aja ongkos belajar, meskipun sedih banget waktu itu. Eh, Pas tutupnya udah ikhlasin ongkos belajar. Terus yang keempat saya juga sempat tertarik buat bisnis jilbab. Waktu itu main ke toko kain, cari yang bagus gitu kainnya. Meskipun saya nggak ngerti-ngerti amat gitu, tapi jadinya belajar soal kain, cari warna, pola, dan segala macam, jahit sendiri. Tapi ini pun nggak bertahan lama. Ini malah lebih singkat kayaknya. Nggak nyampe 6 bulan deh. Gitu, akhirnya bagi-bagiin aja lah jilbabnya. Gitu. Em, dari situ, habis itu saya, itu pas lagi sebelum ke Swedia. Akhirnya pas kerja juga, saya mulai sadar ada ketertarikan nih di bidang finance karena kerjanya di bank. Wah, jadi kayaknya saya pingin deh bikin bisnis di bidang finance. Dan itu sebenarnya salah satu juga niatnya pas kuliah ke Swedia tuh pengen belajar tentang startup culture-nya, tentang gimana pingin pulang dari Swedia bikin satu financial company gitu. Jalan sempet berapa bulan di Jakarta, tapi pas di Swedia malah nggak kepegang. Dari situ eh, kuliah malah jadinya akhirnya ketertarikannya ke education consultant yang sekarang saya jalani nih as a global edukasi atau ETUD. Nanti teman-teman bisa intip juga Instagramnya ETUD Edu Indonesia. Banyak banget yang udah saya cobain gitu, banyak juga gagalnya. Dan so far yang paling bertahan lama, yang terakhir, yang sampai sekarang masih bertahan ini kurang lebih 2 tahun. Perjalanan saya masih panjang, tentunya masih Untuk banyak sampai yang mature ya Mbak ya. bener, masih sampai mature sampai sekarang masih banyak challenge-nya juga. Tapi memang menurut saya kalau ada ketertarikan jangan ditahan, dipelajarin aja dulu, diteliti dulu kira-kira apa ya, ini mudah apa enggak ya, seberapa sulit, modalnya butuh berapa dan segala macam. Dari situ setelah nyoba baru tahu, oh oke, kemarin gagalnya karena apa, sekarang dicoba lagi. Ini salah satu ini juga sih, journey juga untuk memperbaiki kesalahan di bisnis-bisnis sebelumnya gitu. Nah, kenapa bikin education consultant gitu? Sebenarnya juga pas saya kuliah di Swedia tuh saya iseng. Biasanya kerja gitu, pas di Swedia kan kuliah aja. Akhirnya saya bikin YouTube channel, cerita tentang saya kuliah di sana. Eh, Cerita tentang beasiswa, kuliah di sana kayak gimana. Ternyata banyak yang komen-komen, banyak yang, Kak, gimana sih caranya kuliah keluar gitu, Kak, dokumennya apa dan segala macam. At one point saya nggak sanggup sendirian sebenarnya. Terus akhirnya ngajakin teman-teman, kita seriusin aja yuk bikin ini jadi bisnis gitu. Niatnya tadi pertama biar makin banyak yang bisa kebantu dan saya nggak sendirian juga, makin banyak orang yang bisa bantuin teman-teman yang lain juga gitu. Nah, itu dimulainya di 2019 akhir deh, sebelum pandemi. Waktu itu saya masih di Swedia. Pengen ngebantu teman-teman yang ada di Indonesia. Satu-satunya cara ya online gitu. Tapi waktu itu tuh bahkan orang-orang masih belum familiar sama istilah webinar. Sedangkan saya nggak bisa kalau seminar offline kan pasti otomatis harus webinar. Jadi di awal-awal gimana caranya ya bikin bikin ini berjalan, banyak orang yang tahu tapi lewat online. Tiba-tiba pandemi di Maret eh, adaptasi juga sih, dan so far masih bertahan gitu selama pandemi, dan justru model yang fully online itu berjalan berjalan lancar gitu karena semua orang get used to terbiasa sama media-media online gitu. Terus dari awal juga saya ada di zona waktu yang beda, teman-teman banyak yang di Indo, teman-teman tim juga saya masih di Swedia gitu. Jadi challenge bagi waktunya juga lumayan. Di sini udah pagi, di sana tuh masih jam 1 malam gitu.
kadang harus meeting jam 10, saya bangun jam 5 dan segala macam itu juga tantangannya gitu. Dan karena dari awal jauh juga, jadi strateginya memang dari awal udah full di sosmed gitu. eh Ya, tim tadi partner penting kalau lagi down, support sistemnya bisa saling membantu dan mengingatkan gitu dan itu yang saya rasain di bisnis ini sih. So far kita ada di semua platform ya, ada di link, ada di kita punya Telegram grup juga sama kayak komunitas Markosis ya. Instagram ada, Twitter lebih pasif, Facebook juga lebih pasif, lebih banyak memang di Instagram. Dan YouTube ada beberapa rekaman videonya juga gitu. Nah, ini di kanan lebih ke tools-tools yang sebenarnya bisa dipakai untuk bisnis online gitu. Jadi kalau Zoom udah familiar semuanya, kalau kita bikin acara, kalau meeting pasti pakai Zoom. WhatsApp juga untuk lebih ke diskusi informal. Tapi memang yang saya rasain tuh kalau ngobrol bisnis di WhatsApp tuh agak suka kecampur karena WhatsApp itu juga media komunikasi personal ya. Kadang-kadang eh, saya ngerasa aduh gimana ya ini ngebalesin WhatsApp yang mana dulu nih, yang personal dulu atau yang bisnis dulu. Nah jadi akhirnya tuh kita kalau di Etude gitu di Asa Global kita pakai Basecamp. Basecamp ini kayak project management tool. Jadi uh, kita bisa bikin to-dos di situ, meeting catatannya ada di situ, komunikasi juga usahain semaksimal mungkin di Basecamp gitu. Jadi WhatsApp cuma buat yang urgent-urgent doang gitu, biar sedikit ada pemisahan lah sama sama komunikasi personal gitu. Terus kalau grup Telegram, grup kita pakai Telegram karena kalau Telegram bisa unlimited membernya. Kalau WhatsApp cuma 200 ya. 250. 250 ya benar 250 gitu. Jadi dari awal kita pilih yang bisa unlimited deh. Meskipun di awal pasti grupnya apa membernya masih dikit. Gitu, at least kita ready gitu. Terus juga kalau mau brainstorming itu ada Miro, itu satu tools juga nanti teman-teman bisa lihat. Jadi kita bisa kayak bikin sticky notes, brainstorming bareng, pindah-pindahin apa namanya tulisan bareng, planning bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Ini seru juga. Kalau buat store data, dokumen, semuanya Google Suite udah lengkap banget buat scheduling, buat email juga udah pasti. Buat apa ya namanya ngedaftarin alamat bisnis kita itu Google Maps juga. Kalau kita udah punya domain website, kalau udah ada emailnya itu semua bisa kita pakai deh. Intinya Google Suite itu lengkap, bahkan gratis ya. Gratis pun itu udah banyak yang bisa dimanfaatin. Jadi sebenarnya kalau saya ngelihatnya pandemi pandemi itu positifnya bikin kita belajar banyak pakai pakai media-media virtual yang sebenarnya tuh gratis-gratis semua gitu. Bayangin kalau kita bikin bisnis dulu offline, sewa kantor, sewa ruko, itu kan bisa berapa puluh juta sendiri. Sekarang di rumah masing-masing selama ada internet, semua dananya bisa dialihkan gitu, jadi lebih efisien gitu. Uh, Challenge ya. Challenge kayak tadi saya banyak cerita challenge. Komunikasi udah pasti, delegasi tadi sama juga manajemen waktu, apalagi kalau online susahnya memang bagi waktu kalau di rumah ya. Bagi waktu buat keluarga sama kerjaan tuh udah overlap semua. Kayaknya bukan cuma di bisnis, bahkan kerja juga di company-company semuanya belajar lagi gimana nyimbangin personal sama kerjaan gitu. Tapi memang yang berasa tuh ya kalau kita bikin usaha sendiri, uangnya terbatas, modal terbatas, gimana caranya bisa hemat gitu. Karyawan terbayar. Nah, kalau saya ngerasa 2 tahun ini di bisnis yang sekarang lebih ke banyak bapernya. Karena saya mungkin niatnya karena di awal seneng ngebantuin anak-anak yang mau kuliah ke luar negeri gitu. Itu ternyata bisa jadi bumerang juga yang saya pelajarin. Uh, Positifnya niatnya udah jelas, tapi negatifnya kadang-kadang tuh saya ngerasa identitas saya sama identitas bisnis saya tuh nyatu. Jadi kalau bisnisnya lagi naik turun, itu bapernya capek banget. Sampai saya ngerasa itu malah destruktif gitu buat diri sendiri. Yang kadang-kadang mungkin uangnya nggak seberapa, tapi kepikirannya bisa mengganggu kegiatan sehari-hari. Nah itu sih juga yang saya pelajarin harus diingat gitu. Yang namanya bisnis ada gagal. Kemungkinannya antara cuma dua, sukses atau gagal gitu. Pasti ada kemungkinan gagalnya. Jadi jangan sampai kalau bisnis gagal bukan berarti kita sebagai individu gagal juga.
Itu yang harus diingat. Ini balik lagi proses trial sama error. Itu yang saya masih belajar sampai sekarang. Harus dipisahkan. Gitu. Oke, ini mirip nih sama yang tadi. Kalau udah jadi wira swasta tuh orang-orang mikirnya, weh CEO gitu. Wah, dia banyak nih untungnya gitu, keuangannya stabil. Meskipun kenyataannya kita sepertinya jangan terlalu fokus sama title-nya gitu. Karena CEO itu sebenarnya kalau secara mungkin nggak ada benar-benar teori yang menuliskan harus berapa minimal karyawan yang dipunya gitu buat punya title CEO. Tapi buat perusahaan yang masih memulai, yang masih kecil, kalau saya saranin jangan fokus ke title dulu, fokus aja dulu sama apa yang bisa kita lakuin dan bisnisnya stabil dulu, whatever the title is gitu. Jadi title nantilah menyusul belakangan apapun itu gitu. Cari orang yang tepat, bisa bantuin kita, bisa kerja sama bareng. Terus ya ini yang sebelah kanannya mirip-mirip lah yang tadi, lost profit, salah ambil keputusan itu udah biasa, gagal udah biasa. Tadi galau, baper, motivasi hilang, bisa berhari-hari nggak bisa mikir gitu, setengah mati bangkit lagi, itu sesuatu yang sudah harus dipersiapkan dari sekarang gitu. Yang saya pelajarin juga harus ngerti bisnis yang dijalanin. Sekarang tuh kan kadang banyak, wah ini menarik nih, apa ya, potensi income-nya sekian juta per bulan gitu. Menurut saya yang penting tuh kita harus ngerti dulu bisnisnya. Kalau kita nggak ngerti, balik lagi susah untuk meyakinkan orang beli produk kita gitu. Meskipun bukan kita yang bikin gitu. Meskipun kita tadi reseller ngambil dari orang, tapi kalau ngerti itu bisa meyakinkan orang untuk beli di kita gitu. Karena kita adalah representatif terbaik dari bisnis kita gitu. Jadi harus mau belajar. Itu gigih, terus keuangan juga. Saya pernah kerja di bank, tapi ternyata pas bikin bisnis sendiri, waduh, ada banyak hal tentang keuangan yang saya masih belum paham. Jadi ketahui limitasi diri sendiri juga. Karena keuangan itu penting, kalau memang butuh hire orang khusus buat pegang keuangan, itu juga saya rekomendasiin sih. Banyak teman-teman yang cari part-time-an gitu. Apalagi sekarang tuh bonus ini ya, bonus pandemi. Banyak orang yang cari side job. Nah, itu bisa tuh cari orang-orang yang bisa fokus nge-handle keuangan, jadi kita bisa fokus ke jualan misal. Gitu. Sehat fisik, mental juga penting. Gimana caranya belajar menyeimbangkan. Terus tadi sampai bisnis stabil, itu banyak yang harus di-sacrifice gitu. Jadi siap-siap aja dan komunikasiin sama keluarga ya, penting ketika kita mulai sesuatu. Biar lebih mudah jalannya, kalaupun ada beberapa aktivitas personal yang harusnya yang mau nggak mau gitu kita korbanin. Gitu, ini lebih ke quotes. Jadi bikin bisnis itu berarti kita percaya gitu sama sesuatu yang positif terjadi nantinya di masa depan gitu. Terus juga kita percaya sama kemampuan diri kita gitu untuk bisa untuk menginvestasikan uang, emosi. Tapi sebenarnya untuk sesuatu yang belum pasti kan. Kita kan nggak akan pernah tahu tuh besok kayak gimana. Tapi sama dengannya juga adalah kita bisa lebih mandiri, kita punya kontrol gitu, dan kita punya tanggung jawab buat masa depan kita karena itu yang penting. Mau kita kerja sama orang, mau kita bisnis pun sebenarnya kita kan nggak ada yang tahu ya besok kayak gimana. Jadi itu sih sebenarnya yang perlu diingat ketika bikin bisnis. Tetap harus mau belajar dan mandiri gitu biar apapun yang terjadi kita bisa gitu. Ini jangan takut gagal, udah pasti. Niat penting. Dan sebenarnya yang kalau saya dari pas kuliah juga sering denger tuh ide itu sebenarnya value-nya 0. Orang punya banyak ide macam-macam di kepala, ide A, B, C, D, sering denger juga mungkin teman, kita ide bikin ini yuk. Tapi yang bikin ide itu jadi bernilai, itu sebenarnya ketika kita action. Jadi 0 plus 1-nya tuh action. Jadi coba dari sekian banyak ide yang ada, pilih dulu deh satu yang benar-benar kita coba dan jalanin. Dari situlah baru ide itu mulai ada harganya. Sama teman-teman yang di startup juga,
Kalau saya sering dengar investor gitu, kalau di startup ada istilahnya angel investor, venture capital, kalau mereka lagi bikin acara gitu, mereka selalu bilang kita bisa ngedengerin ide tuh sebulan bisa berapa ratus ide gitu. Tapi pada akhirnya mungkin mereka cuma invest itu 1 sampai 5 kali dalam setahun. Jadi ide banyak, yang penting harus mau aksinya itu penting gitu, percaya sama diri sendiri. Ya tadi kemungkinan gagal. Tadi sih saya juga tertarik sama Mas Didi bilang ya. Sekarang tuh strategi marketing, digital marketing itu kayaknya udah kudu wajib kita pelajarin deh kalau kita bikin bisnis. Karena itu marketing yang paling murah yang kita bisa lakukan gitu. Instagram, Facebook, itu ada banyak tutorial-tutorial di YouTube yang gratisan juga yang kita bisa pakai. Dan itu juga yang saya pakai sih 2 tahun terakhir ini gitu buat bertemu dengan para klien-klien gitu. Oke, itu kayak slide yang terakhir tadi. Q&A nanti boleh nanya macam-macam. Ini Siap. quotes lagi yang paling kanan, Mas Didi. Jadi entrepreneurship itu intinya adalah kita hidup beberapa tahun yang apa ya, is living a few years of your life. Kita bakal hidup nggak sama kayak orang lain, berat banget untuk beberapa tahun. Tapi dengan harapan nantinya kita bisa menghabiskan sisa waktu itu nggak sama kayak orang-orang lain juga gitu. Jadi Insya Allah. sacrifice dulu, nggak apa-apa gitu untuk future yang lebih baik. Thank you, thank you. Terima kasih Mbak Suci, Masya Allah. Jadi yang terakhir quote-nya kalau tidak salah apa Mbak, bisa diulang. Jadi Ya, kita entrepreneurship. Jadi berwirausaha itu artinya adalah kita nggak menghabiskan ya, menjalani beberapa tahun yang nggak sama kayak orang lain. Kadang kan mikirnya, aduh orang lain enak gitu, income-nya stable gitu. Kita nggak akan mendapatkan itu. Kita dapat struggle yang jauh lebih berat dari orang lain, tapi dengan keyakinan bahwa nantinya kita juga bisa menikmati sisa hidup kita juga nggak sama kayak orang lain. Kita bisa menikmati oh, hidup yang lebih baik, bisa punya Masya kontrol Allah. terhadap hidup sendiri, income Betul, sendiri betul, gitu. betul. Jadi semangat. Semangat teman-teman Morfosa, sahabat Morfosa semua. Terima kasih Mbak Suci. Jadi benar banget teman-teman. Jadi kemarin saya membagikan senyuman pagi Mbak. Jadi biasanya di komunitas kami, di grup WA, teman-teman yang mungkin sudah join begitu ya. Ada kebetulan nih mirip-mirip nih. Quote-nya sama quote dari Ustadz Nuzul Fikri. Jadi mencontoh jalan orang sukses. Memang beda Mbak, jalan orang sukses sama dengan tidak sama ya jalan orang sukses dengan orang-orang yang mungkin tidak ingin sukses. Ya, quote ini sama. Jadi kita memang harus berkorban dulu, mungkin struggle dulu ya, berjuang lebih keras dulu. Meskipun orang lain santai saja, rebahan saja mungkin ya dalam tanda kutip begitu ya, slow begitu. Tapi pada saatnya ketika kita mengorbankan banyak waktu, Tuhan itu tidak menutup mata akan setiap ikhtiar kita. Ada waktunya ya semua akan terbayarkan dan ketika semua sudah terbayarkan, disitulah teman-teman bisa menikmati setiap proses ikhtiar yang mungkin dulu wah kok gini banget ya, wah kok yang lain santai saya kerja keras sendiri ya. Nah itu insya Allah Tuhan tidak akan pernah menutup mata bagi orang-orang yang selalu berikhtiar dan tawakal dengan setiap dan yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi korelasinya ada Mbak Suci, Masya Allah. Terima kasih banyak quote-nya, luar biasa. Setuju, setuju. Terima kasih sama-sama. Oke Mbak Suci, jadi Iya. alhamdulillah teman-teman. Jadi kita langsung nanti mungkin sedikit saya sampaikan. Jadi apa namanya pelajaran yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan Mbak Suci, ada namanya istilah namanya merayakan. Mari kita merayakan kegagalan. Kegagalan itu harus dirayakan. Contohnya seperti Mbak Suci, beliau mulai dari kecil merintis usaha, ada berapa usaha, 6, 7, bahkan 8 usaha, tapi beliau tidak menyerah ya. Istilah merayakan kegagalan itu artinya ketika kita mungkin merasa gagal dan jatuh, berarti kita sudah berani mengambil sebuah keputusan. Kita sudah berani mengambil sebuah tindakan dari ide-ide ya. Jadi ide-ide itu bukan hanya diendapkan di kepala tapi dituangkan, diaktualisasikan, ditindakkan sehingga itu menjadi sebuah nilai. Nilai apa? Nilai positifnya adalah teman-teman berani mencoba. Ketika teman-teman berani mencoba dan gagal, rayakan.
Rayakannya seperti apa? Dengan cara merayakannya adalah teman-teman meskipun teman-teman terjatuh, tapi cobalah jatuh ke depan. Istilahnya tuh kalau tidak salah namanya filing forward. Ketika teman-teman terjatuh ke depan, teman-teman harus bisa bangkit lagi. Harus bisa bangkit lagi, membangun, belajar dari masa lalu, menggali muhasabah mana yang salah sih dari setiap hal yang mungkin sebelumnya membuat saya gagal, perbaiki untuk next step-nya, untuk langkah selanjutnya. Sama seperti yang mungkin Mbak Suci Arianti lakukan dulu ya. Meskipun gagal, Mbak Suci tidak pernah lelah untuk membangun usahanya lagi, menggali informasi, memperbaiki diri, dan coba untuk menerapkan perbaikan-perbaikan itu di setiap next usahanya, hingga akhirnya beliau menemukan sebuah pola yang memang cocok ya. Cocok begitu ya, istilahnya cocok mungkin ya Mbak ya, sesuai dengan passion dari Mbak Suci itu sendiri. Dan itu bisa diterapkan ke semua teman-teman Morbosa yang mungkin notabene Mbak Suci kebetulan ini adalah ibu-ibu yang mungkin sebaya sama kayak di antara usianya 25 sampai 35 tahun ya, yang memang saat ini lebih banyak menjalin usaha di bidang kemitraan. Entah itu Oke. jadi agen, reseller, entah itu di produk makanan, produk fashion, hijab, ataupun pakaian dan lain sebagainya. Itu teman-teman di sini yang hadir itu Masya Allah, jadi bisa banget nih teman-teman terapin apa yang Mbak Suci sampaikan, ilmu dan pengalamannya, semoga bisa memberikan sebuah insight ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab Mbak Suci. Karena masih cukup banyak waktu, saya persilakan mungkin 3 pertanyaan dulu ya. 1 pertanyaan silakan raise hand. 1 pertanyaan langsung ya, membahas atau menanyakan terkait hal-hal yang mungkin saya juga baru tahu nih, Basecamp ya, fitur chat Basecamp dan Miro. Nanti kita coba gali ya Betul. lebih jauh lagi, apa sih itu? Apakah teman-teman bisa memakai yang notabene mungkin, wah saya awam nih Mas, apa bisa ya Mbak? Ya mungkin bisa nggak sih Mbak cara memakainya gimana? Mungkin ada teman-teman yang ingin tanya, oh iya Mas ketika saya chat di grup WA, bener tuh kata Mbak Suci banyak yang ketumpuk, nggak fokus dan lain sebagainya. Nah mungkin bisa banget nih terkait tanya-tanya soal ini. Artinya nggak salah Mbak Suci menyampaikan bahwa kita itu ada untuk apa? Ada untuk membuka peluang-peluang baru saat pandemi. Kita peluang belajar terkait dunia digital marketing semakin luas. Dan hal yang paling kita harus lakukan adalah kita tidak boleh namanya berhenti, karena setiap perjalanan yang kita lalui harus ada namanya ikhtiar, dan ikhtiar untuk mencari sesuatu yang harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi teman-teman jangan pernah merasa puas untuk belajar. Dan menurut saya teman-teman yang hadir ini tidak akan pernah, saya pikir bukan merupakan tipikal orang yang tidak tidak cepat puas gitu, karena siapa lagi yang sore-sore datang di webinar begitu, yang notabene emak-emak yang punya anak tapi mau berkenan hadir untuk belajar. Jadi saya applause ya. Saya applause buat teman-teman yang luar biasa sekali. Oke, Saya juga silakan tepuk tangan. teman-teman. Saya juga tepuk tangan. Iya, saya tepuk tangan Hebat, nih, Mbak. hebat, hebat. Hebat. Karena mereka mau Sabtu belajar sore. luar biasa. Sabtu sore loh, Mbak. Biasanya weekend quality time gitu ya, tapi mereka mau hadir, Masya Allah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sesi pertanyaan. Silakan. Oke, yang di Hong Kong, Mbak, yang di Hong Kong, Oke, maghrib silakan. ya, Ya, sudah siap. marif, silakan. Mungkin dari teman-teman ada yang raise hand, Mbak Ida Siti Rohmah, raise hand, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Mbak Siti, Ida Siti Rohmah, betul. Silakan Mbak Ida kalau memang ingin mengajukan pertanyaan. Langsung saja dibuka audio dan videonya. Mungkin bisa di unmute ya, unmute. Ya, oke. Mas Jack ini siapa ya? Apakah nama sesungguhnya atau Jack Sparrow? Oh, bukan. Bukan, Mas. Oh ya, siapa? Bulan. Mbak Wulan. Iya, tadi masuk tapi nggak ada suaranya, jadi saya pindah pakai yang ini. Siap. Silahkan Mbak Wulan. Iya, Assalamualaikum Kak Suci. Salam, Mbak Wulan. Iya, Masya Allah luar biasa sekali ya. Saya nyimaknya ini sambil nggak fokus sama handphone. Yang penting telinga saya dengar gitu. Iya, jadi saya mau nanya. Tadi kan Kak Suci ada cerita gitu ya. Pernah jatuh, pernah gagal juga, ditipu juga. Terus pada waktu itu,
saya bisa merasakan feelingnya itu seperti apa. Cuman yang membuat Kak Suci untuk terus tetap tegar berdiri, ambil next step-nya lagi itu kok bisa kayak gitu gitu. Boleh nggak cerita sedikit aja? Boleh Mbak Ulan. Makasih pertanyaannya. Aku langsung jawab atau gimana nih, Mas Didi? Langsung, Iya. langsung jawab saja, Mbak. Langsung jawab aja ya. Betul. Iya. Saya sebenarnya tipe yang jadi emang kan tadi ya bikin bisnis tuh harus butuh modal gitu, apapun gitu, kayak harus nabung dulu. Saat itu memang ngambil resikonya karena sambil kerja gitu, paling enggak kalaupun rugi bisnisnya tiap bulan tetap masih ada income yang cukup lah gitu. Nah pas ketipu itu tuh sebenarnya itu tabungan tabungan sekian bulan bikin bisnis coba rugi itu sedihnya sedih banget dan kayaknya saya butuh berapa lama ya. Sedihnya mungkin beberapa hari sih, tapi saya coba fokus ke kalau kayak gitu tuh saya coba hitung-hitungan sama diri sendiri dan sama rezeki yang udah saya pernah dapat gitu. Jadi mungkin waktu itu ruginya sekian juta. Tapi saya coba rasionalisasi sama, oh iya ya kan saya pernah dikasih rezeki yang saya nggak pernah duga-duga gitu. Pernah beli sesuatu diskonan gitu misalnya. Pernah dapat hadiah apa, pernah dapat nikmat apa gitu. Yang dari situ ya kalau saya kuantifikasiin gitu, quote unquote, dihitung-hitung, kayaknya saya pernah dapat nikmat yang jauh lebih besar daripada rugi saya yang kemarin ditipu orang sama uang yang hilang. Dari situ sih saya udah mulai ngerasa lebih lega sih gitu. Buat mungkin nggak langsung bikin bisnis saat itu, butuh waktu juga, tapi dari situ jadi ikhlas sebenarnya. Setelah udah ikhlas jadi lebih bisa menerima keadaan gitu, Mbak Wulan. Masya Allah. Jadi flashback lagi gitu ya. Jadi ingat-ingat lagi. Betul, jadi bersyukur gitu sama sebenarnya rezeki yang udah pernah didapat. Mungkin kan ada istilahnya apa ya? Kita tuh menuai apa yang kita tanam gitu. Mungkin dulunya kita pernah ngasih orang gitu, kita nggak inget suatu hari dibalas gitu kan sama dari sudut yang lain gitu, rezeki yang nggak diduga-duga dan dibalas sama Allah juga gitu dengan bentuk yang lain. Sama mungkin ketika saya rugi, nggak apa-apa rugi sekarang, mungkin nanti di tahun-tahun ke depannya bakal ada balasan atas semuanya ini. Itu sih ikhlas sih kuncinya saat itu. Oh, Masya Allah. Iya. I got the point. Thank you. Oh ya Allah, Masya Allah. Keren banget ini. Alhamdulillah. Jadi the power of ikhlas, Mbak Wulan. Iya. Power of nggak apa-apa hitung-hitungan. Iya, yang penting ujungnya itu begitu ya. Betul. Karena memang dari sesuatunya yang dari Allah pasti juga kembalinya ke sana. Betul. Percaya dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Siap. Mbak Suci dan Mbak Wulan ya. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya atau yang ingin bertanya selanjutnya, monggo. Saya kasih sesi langsung saja. Mungkin teman-teman yang sudah chat, silakan langsung bertanya untuk membuka audio dan membuka audionya ya, atau menyalakan audionya. Supaya langsung berinteraksi sama Mbak Suci begitu. Siap, saya bersedia ditanya apapun. Yo. Tanya aja yang banyak. Masya Allah. Mbak Siti Arim. Mbak Siti Arim, ya Mbak Siti Arim, monggo. Halo, Assalamualaikum Mbak Suci. Waalaikumsalam. Masya Allah, masih muda. Masya Allah, pengalamannya keren. Makasih. Mau tanya Mbak, gimana caranya sampean bagi waktu maksudnya sama kuliah, sama bisnis, terus sama keluarga gitu Mbak. Soalnya sering ribet gitu, pusing, sering udahlah menyerah di sini aja. Itu sering sekali gitu Mbak. Gimana caranya itu mengatasinya Mbak? Masya Allah, Ryan. Iya, memang nggak mudah ya Mbak. Ya, sebentar. Saya sepertinya harus bergeser sedikit. Ini laptopnya lowbat ternyata. Oke. Nah, maaf. Jadi bagi waktunya kalau saya sebenarnya masih belajar juga sama nih Mbak. Mbak siapa tadi namanya? Maaf. Mbak Arim. Mbak Arim.
Ya. Mbak Arim. Jadi emang challenge-nya kalau udah berkeluarga terus bikin bisnis gitu ya, itu bagi waktunya bukan cuma sama diri sendiri gitu secara personal biar nggak capek dan segala macam, tapi juga harus mikirin keluarga dan lain-lain. Tapi kalau saya yang saya pelajarin juga ya, jadi kalau dulu pas di Swedia tuh kalau orang mereka tuh punya apa namanya prinsip hidup work-life balance memang. Yang kalau menurut saya di Indonesia nggak bisa diterapin. Kalau di sana tuh mereka benar-benar kerja 8 jam strict, di luar 8 jam semuanya buat keluarga ataupun hal-hal di luar keluarga lah. Nah, kalau di Indonesia kan sebenarnya kita 24 jam udah nyampur lah ya, semua keluarga, mau bisnis, mau kerjaan gitu. Sepertinya itu konsep yang masih belum bisa diterapin di sini. Tapi saya jadi coba belajar hitung-hitungan jam sih sebenarnya gitu. Jadi kayak misalnya tadi kuliah, uh, kuliah, bikin bisnis sama keluarga. Itu dalam sehari paling nggak kan kita butuh tidur. Ya tidur sih biasanya yang paling dikorbankan, misalnya tidur 5-6 jam. Itu sisanya saya coba bagi-bagi gitu, dan itu dikomunikasiin ke keluarga juga sih. Kebetulan saya udah nikah gitu. Dan suami saya jauh, jadi LDR. Kalau LDR, tantangannya harus ngeluangin waktu buat video callan sama suami. Nah, itu saya lumayan, kalau pas kuliah lumayan strict, kalau di jam-jam kuliah, saya fokus kuliah, tapi nanti buat ngerjain tugas, saya fokus ngeluangin beberapa jam buat part-time, misalnya saya ngeluangin berapa jam, tapi juga saya sempetin at least 1-2 jam buat nafas juga sih sebenarnya sih, Mbak Arim gitu. Karena burnout itu sebenarnya risiko paling sering di antara para uh, para apa ya wira swasta gitu ya, atau kita bikin bisnis keluarga. Jadi coba dikomunikasikan ke keluarga juga sih sebenarnya. Mungkin kayak iya sekarang setiap hari at least mau 3 jam, 4 jam, jangan diganggu ya, mau fokus ke bisnis dulu gitu. Kayaknya kalau di rumah 4 jam tuh udah yang paling realistis ya kalau misalnya bikin sendiri, dan seorang ibu pasti banyak lah tanggung jawabnya. Tapi jadi apa ya, disiplin aja 4 jam bener-bener fokus ke bisnis, baru sisanya sekian jam buat keluarga, sekian jam buat lain-lainnya gitu. Yang penting konstan, jangan satu hari semuanya dikerjain gitu. Itu memang harus di planning. Hari ini ngerjain apa, sekian 4 jam sekian, oke. Besok apa, kalau udah mulai bisa dapat orang yang ngebantuin, bisa juga mulai belajar delegasiin. Saya di awal-awal semuanya ngerjain sendiri, tapi juga sekarang mulai belajar, oke, delegasiin, sempetin waktu mungkin seminggu 2 kali buat delegasiin kerjaan, sisanya itu. Time management sih memang kuncinya tadi, Mbak Arim. Iya, Semoga iya, menjawab ya. iya, iya Mbak. Terima kasih banyak. Benar harus pinter-pinter bagi waktu ya. Betul, betul. Betul, komunikasi juga ya sama keluarga. Iya, betul Mbak. Kadang berebutan HP sama anak-anak Mbak. Aduh. Nah, itu. Oh iya, kalau Mbak Rim berarti pakai laptop juga jualannya atau full di handphone, Mbak? Di handphone Mbak. Oh, Berebutan makanya ya. laptop, iya. Makanya Oh, kadang oke. lagi asik-asik chat sama orang-orang, HP-nya diambil. Ya Allah, udah terlekat nanti. Iya, benar. Mudah-mudahan nanti dilancarin bisnisnya sama rezekinya, jadi bisa dipisah Amin. sebenarnya handphonenya. Amin, 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 Kalau amin. handphonenya udah dipisah, jadi fokus handphone ini ngurusin kerjaan, bisnis gitu. Handphone yang Iya. satu lagi personal. Pemisahan itu sih sebenarnya yang saya pelajarin pas pakai Basecamp juga. Jadi WhatsApp Basecamp dipisah. Pokoknya kerjaan bukan notification-nya di Basecamp, WhatsApp personal gitu. Tapi pelan-pelan. Amin. Mudah-mudahan Mbak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, Mbak Arim, luar biasa. Jadi silakan di ATP ya, amati tiru plek gitu ya, atau ATM modifikasi, monggo disesuaikan. Semoga Mbak Arim kalau sudah ada rezeki itu prioritas utama ya, membagi gadget. Tentunya beli lagi, tapi jangan lupa anaknya terus diawasin, jangan sampai udah beli 2 gadget, anaknya main 12 jam, ibunya sibuk jualan, nggak boleh juga. Nggak boleh itu ya Mbak. Ya tetap harus ada pengawasan. Oke, selanjutnya siapa? Mbak Lise.
Oh, Mbak Imro'atun, Papua. Mbak dari Papua ini. Wah, Imro'atun jam- sudah buka audio dan videonya. Apakah ingin bertanya secara langsung? Silakan Mbak Imro'atun. Oke. Nanti Mbak Lise ya, nanti Mbak Lise ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Imro'atun dari Papua. Saya bergabung di Alwa ini sekitar ada 2 tahunan ya, 2 tahunan. Dan alhamdulillah ada baru sedikit ya closingnya itu hampir 7, baru 7 lah saya bisa closing itu. Alhamdulillah dengan keuletan dan juga disertai dengan bisnis yang lain, baik itu bisnis yang secara offline langsung berdagang tembakau dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan keuletan kami sekeluarga, alhamdulillah. Terus yang ingin saya tanyakan, bagaimana Mbak ya triknya kita menyeimbangkan bisnis kita antara kita bisnis di bidang offline dengan bisnis di bidang online gitu. Bagaimana kita trik menyeimbangkannya? Gitu. Oke. Makasih pertanyaannya Mbak Imro'atun di Papua. Waduh, mantap. Memang manage offline sama online challenge-nya luar biasa Mbak. Kebetulan emang saya juga full online dari awal juga yang sekarang, tapi pas di Jakarta justru ada banyak kegiatan yang tetap harus offline. Itu bisnisnya masih satu, apalagi kalau Mbak Imro tuh nih ada beberapa bisnis offline dan online. Nah, kalau saya ini juga tadi ya mirip-mirip gitu. Kalau orang-orang di Swedia tuh ya mereka bahkan bisa punya kerjaan 3 gitu. Ini bukan bisnis sih, memang kerjaan. Cuma mereka tuh bener-bener kerja buat company, bisa ada yang satu company 2 hari, satu company sehari, satu company 2 hari gitu. Itu di Indonesia kan kita masih belum bisa ya. Kayaknya kalau kerja semuanya full time. Nah, tapi sebenarnya hal yang sama tuh diterapin di bisnis juga gitu. Jadi orang-orang yang punya bisnis multiple itu biasanya strict ngebagi harinya biar nggak kecampur sebenarnya kan di kepala kita khususnya pusing mikirinnya. Jadi mungkin bisa coba di set aja Mbak dalam 1 minggu hari apa yang fokus ke bisnis offline, hari apa yang fokus ke bisnis online, dan sebisa mungkin tadi jangan dicampur gitu harinya. Karena biasanya kalau udah offline itu kan kita bisa lebih fleksibel sama waktu ya. Kalau online strict deh. Dari awal start Zoom atau apa depan WhatsApp gimana ya? Bisa lebih to the point gitu. Tapi kalau offline tuh banyak ngobrol ketemu orang dan segala macam kan kalau di toko juga. Menurut saya sih pilih hari yang bisa fokus mana ke offline, mana ke online, dan jangan dicampur harinya juga gitu. Dan delegasi itu penting ya. Kalau Mbak mungkin ada orang yang bisa bantu di bisnis yang offline-nya dan ada yang bisa bantu di online, itu juga cukup memudahkan. Mungkin sekarang kalau boleh tahu ada berapa orang yang bantuin Mbak? Udah ada atau masih sendiri ngejalaninnya? Kalau yang offline, yang dagang ini ada yang satu bantu yang ini di kios. Jadi kita operan. Kadang kita sip pagi, kemudian suami saya sip siang, terus malamnya kita gabung bersama gitu triknya seperti itu. Oke. Jadi udah bagi tugasnya gitu ya, sebenarnya lebih clear ya. Nah, itu biasanya kalau lapor setiap hari atau gimana? Dari yang offline deh misalnya. Setiap hari, Mbak. Setiap hari ada yang laporin. Oke, itu udah mulai kecapean tuh Mbak, kayak gitu. Iya, sebenarnya salah satu sistemnya juga biasanya nggak apa-apa juga sih lapor setiap hari, tapi mungkin kalau saya ngelihatnya kalau udah coba pakai Google Form atau Google Excel atau Google Suite gitu Mbak, itu bisa ngebantu sih kalau hal-hal yang manual dipindahin ke online gitu, pencatatannya jadi lebih rapi. Kalaupun nggak perlu ada di tempat itu hari itu, tetap bisa lihat catatannya, bagi waktu dan gitu.
Coba di set hari apa, fokus kemana. Oke, makasih jawabannya Mbak Suci. Sama-sama, Oke. semoga menjawab. Mbak Imran, jadi memang harus bagi waktu, kemudian ada namanya delegasi, Ya. kemudian ada memanfaatkan teknologi, Ya, teman-teman. Jadi selain mungkin Google Suite, mungkin yang mungkin sudah tahu spreadsheet, bisa banget tuh memanfaatkan spreadsheet. Jadi nggak perlu buku catatan. Misalkan ada catatan, wah ini beli barang A, nah nanti nggak akan hilang, Mbak, dan nggak akan bisa kehapus kalau teman-teman nggak ngapus. Gitu. Itu lebih enak. Setuju. Gitu. Jadi teman-teman nanti silakan kalau sudah dibagi seperti itu ya Mbak Suci, ya berarti monggo. Kalau misalkan pagi, shift pagi sampai sore suaminya, malamnya mungkin baru istrinya atau bareng-bareng. Nah ya, ketika si istrinya itu tidak mungkin membantu pada jualan offline, bisa banget istrinya fokus di online gitu. Artinya bagi tugas gitu ya. Betul. Bisa seperti itu. Mbak Imro'atun. Oke, selanjutnya Mbak Lisa. Tadi sudah raise hand terlebih dahulu. Mbak Lisa, saya persilakan Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci, Mas Didi. Waalaikumsalam, Mbak Lisa. Masya Allah, luar biasa sekali. Makasih ya Mbak Suci, materinya sangat ngebuat Lisa jadi termotivasi. Alhamdulillah. Langsung aja pertanyaannya, Mbak Suci, gimana caranya supaya kita terus semangat untuk berbisnis dan tanpa dimotivasi pun tetap semangat, nggak mudah down. Jujur aja kan Lisa orangnya jadi gimana ya, orangnya teh mudah down gitu, Mbak Suci. Terus kan emang kan jadi sadar diri kan orangnya jadi gampang down, jadi kan Lisa cari-cari motivasi gitu dari sosmed atau apa, kan Lisa ikutan komunitas morfosis. Terus kan Lisa juga baru di awal gitu, tapi ngerasa nyaman banget soalnya kan tiap hari selalu aja termotivasi gitu ya sama Alwa. Tapi ya gimana caranya tanpa dimotivasi, tapi Lisa tetap semangat gitu. Jadi kayak yang haus motivasi gitu. Kalau misalnya nggak ada yang motivasi, jadi down lagi gitu. Jadi pengennya termotivasi terus, tapi kan nggak bisa kayak gitu ya. Lisa juga kan harus ada motivasi dari dalam Lisa diri sendiri gitu, nggak harus dimotivasi terus sama orang lain gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa termotivasi sama diri sendiri gitu. Jadi gimana ya, jadi kayak yang tergantung motivasi dari orang lain gitu. Iya, Mungkin gitu. Oke. Iya, Mbak Lisa, wah sebenarnya udah bener ya. Tadi udah gabung sama komunitas morfosis gitu. Terus di apa ya, dikelilingi sama apa istilahnya, support system. Kalau anak zaman sekarang kan support system udah bagus. Tapi kalau menurutku juga untuk gimana menumbuhkan motivasi gitu ya dari dalam diri sendiri. Start tadi dari kenapa bikin bisnisnya itu dulu penting sih, Mbak. Gitu. Jadi kalau kita benar-benar tahu sebenarnya tujuannya bikin bisnis tuh buat apa sih gitu. Buat diri sendiri mau apa gitu, mau tujuannya mau ngapain, itu bisa ngingetin bahwa kalau emang lagi down, kalau emang lagi nggak ada yang motivasi gitu, bisa inget lagi, oh iya ya, tujuannya apa gitu. Misalnya tadi tujuannya biar bisa berbagi sama orang lebih banyak gitu, biar bisa dapat income, bantuin keluarga dan segala macam. Tapi itu tuh coba digali, ya nggak perlu dijawab sekarang sih, itu mungkin perlu difikirkan gitu. Sebenarnya motivasi dari dalam diri bikin bisnis, mendapatkan income lebih banyak tuh kenapa? Ketika kita udah tahu sebenarnya tujuannya itu dan itu dari dalam diri sendiri datangnya, itu membantu pas lagi down itu tadi. Karena pasti naik turun terus sih Mbak Lisa, itu bisa terus bertahun-tahun begitu. Jadi dikelilingi komunitas yang tepat udah benar. Paling tinggal coba gali aja dulu sebenarnya motivasinya apa menurutku gitu. Begitu Mbak Nurjana. Mbak Nurjana lagi. Aduh, lupa saya. Maaf Mbak Lisa, salah sebut saya. Jadi mungkin benar banget, mungkin kadang-kadang orang mungkin ya Mbak Suci, kadang-kadang ada orang yang tipikalnya harus dimotivasi dari luar. Yeah. Ada yang bisa memotivasi dirinya sendiri dari dalam gitu ya. Mungkin Mbak Lisa ini tipikal orang yang harus dimotivasi dari luar. Kalau Mbak Lisa merasa
kenapa harus termotivasi dari luar terus sih? Mungkin ketika Mbak Lisa merenung begitu, silakan cari saja motivasi-motivasi yang memang bisa menyuntikkan men-trigger gitu ya, menyuntik ataupun mungkin memicu semangat Mbak Lisa lagi. Itu nggak masalah, nggak usah dipaksain harus memotivasi diri sendiri. Memang kadang-kadang ada orang yang harus tertrigger, terpacu dulu dari hal-hal yang mungkin entah itu video motivasi, Ya, arahan ataupun mungkin motivasi dari orang-orang terdekat begitu ya. Betul. Jadi begitu Mbak Lisa ya. Mungkin contoh. Sama Mbak Iya. Suci. Sama-sama Mbak Lisa. Contoh juga kali ya. Jadi dulu dosenku juga pas di Swedia, dia punya bisnis apa ya namanya? Perawatan untuk orang berkebutuhan khusus gitu. Nah, sebenarnya itu bisnis yang challenging banget, tapi tujuannya apa? Kenapa? Ternyata memang dia memiliki anak gitu yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi tujuan dia meskipun susah banget bisnis itu adalah dia tahu rasanya susahnya orang tua yang punya anak kebutuhan khusus itu apa, dan dia mau membantu orang lain dan itu bikin dia happy gitu. Itu kan sebenarnya tujuan dari dalam diri ya, yang meskipun susahnya nanti kayak apa, selalu ingat lagi why-nya itu sih. Tapi benar, setuju sama Mas Didi. Terima kasih Mbak Suci atas masukan dan juga tentunya ilmunya. Jadi sekali lagi teman-teman diingetin ya, tadi materi yang disampaikan Mbak Suci adalah bagaimana bisnis itu, kata Jack Ma juga bilang, semakin besar usahamu ya, semakin mature begitu ya, itu kamu nggak akan semakin santai, justru semakin sibuk. Jadi teman-teman ketika sudah memilih jalan bisnis, berarti teman-teman adalah calon orang-orang hebat. Ketika teman-teman sudah menjadi calon orang-orang hebat, berarti teman-teman itu sudah siap ya menerima segala resiko yang memang teman-teman harus sudah tahu gitu. Ya. Jadi teman-teman adalah orang-orang terpilih dan orang-orang yang memilih jalannya dan orang-orang yang pastinya sesuai dengan keadaan hatinya. Jadi selalu yakinkan diri bahwa teman itu siap. Karena bisnis itu terkait namanya bisnis itu wajib hukumnya gagal ya. Jadi habiskan jatah gagal teman-teman sampai akhirnya Tuhan kasih kesempatan terbaik. Oh, ini adalah jalan terbaik buat bisnis teman-teman. Jadi ketika gagal jangan mengeluh, jangan merasa mungkin minder ataupun menyerah ya. Itu nggak boleh. Dia harus terus mencoba. Seperti Mbak Suci ya. Sampai 8 kali sampai akhirnya sekarang bisa. Kita doakan semoga teman-teman yang nantinya punya anak-anak ya, ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri, bisa banget nanti dikomunikasikan dengan Mbak Suci gimana cara kuliah di luar negeri, nanti anak-anaknya bisa mungkin go internasional dan bisa melanjutkan pendidikan atau studinya ke luar negeri. Masya Allah, semua cita-cita kita semua ya, tentunya yang teman-teman punya anak silahkan nanti bisa sharing-sharing sama Mbak Suci terkait hal itu. Oke, yang lain apakah masih ada pertanyaan? Oke. Mungkin di chat box kayaknya Mas Didi. Ide chatbox, oke. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya, Mbak. Oh, boleh. Iya, karena waktunya sudah cukup sore. Oke, mau tanya Mbak Suci ini dari Mbak Siti Umaroh. Betul ya Mbak Siti Umaroh ya? Mau tanya Mbak Suci bagaimana cara memulai bisnis yang jitu dengan modal yang pas-pasan dan belum pernah memulai serta belum pernah mencoba. Oke, memulai bisnis yang jitu dengan modal pas-pasan. Pas-pasan dan belum pernah mencoba. Iya. Oh, oke. Menurutku tuh bisnis nggak selalu harus bikin dari baru itu satu. Betul. Jadi kalau memang belum pernah nyoba itu kan emang kadang takut ya. Itu wajar sih di awal tuh pasti takut gitu buat mulai dari mana. Tapi tadi masuk ke komunitas Morfosis ini udah bener banget gitu. Dan gabung sama orang yang sekarang kan banyak gitu ya. Kok mau komunitas Morfosis juga salah satunya ya Mas? Jualan bareng-bareng juga atau gimana? Oh enggak, kita hanya mewadahi untuk mewadahi edukasi, betul. Oke. Iya, jadi kayak bisnis model kayak misalnya franchise gitu. Itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang dibikin dari baru ya. Kita tinggal ambil ilmunya dari mereka, misalnya franchise ayam gepuk deh misalnya, atau kebab Baba Raffi deh. Itu kan sebenarnya kita nggak perlu bikin dari baru banget, tapi dengan modal yang bisa dibilang tidak begitu besar juga, dan
tergantung ya, emang harus dilihat sih berapa budgetnya. Tapi kalau franchise itu menurutku salah satu memulai bisnis paling aman gitu. Kita bisa ambil mereka tahapannya membuat makanan tersebut, terus jualannya, brandingnya. Dari situ, jadi kita nggak begitu fokus sama research dari awal. Researchnya mereka udah duluan. Kita tinggal fokus jualannya aja dulu gitu. Dari situ mulai deh belajar gimana biar rame tuh franchise-nya, taruh di lokasi yang mana jualannya. Dan benar tadi kata Mas Didi juga, kemungkinan besar kalau di awal itu gagal tuh pasti ya, kalau baru mulai di awal-awal. Jadi ada di komunitas yang tepat, biar nggak takut gagal dulu, dan yang mudah aku bisa rekomendasiin, coba lihat-lihat franchise dulu juga nggak apa-apa gitu. Kalau mau mulai nyoba. Waduh, siapa yang nyanyi nih? Masya Allah, ada yang bernyanyi ya? Ada iklan tadi. Oke, jadi Mbak Suci menyampaikan Mbak siapa tadi yang Mbak Siti Umaroh, Mbak Siti Umaroh, Masya Allah. Nah, jadi begitu Mbak Siti Umaroh. Jadi bisa franchise atau mungkin yang bisa tanpa modal sekarang mungkin di online marketing itu Oh banyak iya, betul. Ini ya kemitraan. dropshipping, Ya, betul. bisa Betul. reseller masih Betul. mungkin dropshipper atau affiliate ya, istilah barunya Betul. sekarang bisa affiliate juga, bisa dropshipper juga. Jadi teman-teman nggak usah jadi di dunia, makanya teman-teman nanti kita akan edukasi dan kita juga akan mewadahi ya, informasi terkait affiliate dan dropshipper. Jadi teman-teman bisa banget belajar tanpa modal untuk membangun sebuah usaha, hanya modal jari gitu kan, hanya modal jari. Dan itu banyak lini bisnisnya, ada banyak, ada makanan, minuman, fashion ya kan, teman-teman fashion di sini juga banyak yang UMKM ya tentunya. Dan itu silakan teman-teman gali, silakan teman-teman sharing, silakan teman-teman bisa langsung tanyakan yang memang sudah berkecimpung bagaimana caranya, begitu mungkin bisa ke saya, bisa ke Mbak Suci, ya, dan juga kepada teman-teman yang hadirin lainnya. Jadi itu bisa banget, Mbak, jangan khawatir gitu ya, di dunia digital yang semakin melaju pesat ini, Mbak Siti tidak perlu ragu dan tidak perlu takut. Setuju. Oke, mungkin itu untuk pertanyaan terakhir, karena ya memang Masya Allah sesi sharingnya cukup panjang ya, hampir setengah jam kita sharing ya, lebih ya. Tapi itu memang tujuan kita supaya teman-teman itu bisa langsung bertanya, bisa langsung mendapatkan ilmu, dan bisa lebih interaktif begitu ya. Supaya kita juga bisa lebih kena gitu ya. Kalau tanya langsung itu rasanya beda seperti saya menyampaikan pertanyaan dari chat atau mungkin komentar ya, kesannya berbeda. Kita juga bisa langsung seolah-olah merasakan pertanyaan itu terjawab dengan puas begitu ya Mbak Suci ya, bukan begitu ya Mbak Suci? Biasanya kalau kita mendapat jawaban langsung itu lebih enak begitu daripada kita harus lewat chat begitu. Jadi bersyukur sekali kita sudah cukup untuk sesi sharingnya ya. Sebagian besar wilayah teman-teman mungkin yang di Papua sudah 6:30 ya, ada yang di Hong Kong sudah jam 6:30 juga, jadi di Papua mungkin sudah jam 8 lebih gitu. Tapi terima kasih banyak teman-teman semua, Masya Allah. Saya appreciate ya, Mbak Suci juga, saya Masya Allah luar biasa sekali ya, di tengah kesibukannya, di tengah mungkin kepusingannya, di tengah kesibukannya mengurus anak, keluarga, ya, di bisnis dan juga studi. Masya Allah beliau masih menyempatkan di tengah hadir di tengah-tengah kita ya, Masya Allah. Saya applause untuk Mbak Suci Arianti, dan juga applause buat teman-teman semua yang sudah hadir dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Taiwan ya. Jadi luar biasa sekali teman-teman semua. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi sebuah sesuatu yang memberikan ilmu yang bisa diterapkan, bisa memberikan insight baru, dan juga bisa memberikan hal-hal positif ya, memotivasi diri kita untuk terus berkembang. Jangan pernah takut gagal lah intinya. Sekali lagi, kita jangan pernah untuk takut gagal. Habisin jatah kegagalan kita. Kalau gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, sampai jatah gagal kita itu habis. Ada istilah seperti itu. So, jangan pernah menyerah. Ya, jangan menyerah. Asik. Kalau ada yang mau nanya juga boleh Mas Didi, mungkin di Instagram aja DM, nanti DM ke saya. Oke. @suciarianti, nggak apa-apa kalau belum sempat nanya sekarang. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir, Mas Didi dan komunitas Morfosis. Terima kasih banyak, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat Mbak Suci Arianti atas kesediaannya, tentunya atas ilmunya, dan juga atas kesempatan yang diberikan kepada kami, komunitas Morfosis, dan juga teman-teman yang sudah hadir. Semoga Mbak Suci dimudahkan dalam urusan bisnisnya, urusan keluarganya, ataupun urusan terkait edukasinya ataupun pendidikannya, dan semoga diberikan keberkahan. Amin. Amin buat kita semua. Buat kita semua juga.
Oke Mbak Suci, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Bila mungkin saya pribadi atau mungkin tim kami masih banyak kekurangan ataupun masih banyak hal yang tidak berkenan, baik itu tingkah laku, perilaku, tutur kata yang mungkin tidak sengaja terucap begitu ya, atau kesalahan-kesalahan itu mohon dimaafkan ya Mbak Suci ya. Sama-sama Mas. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, sama Mbak. Siap. Oke, terima kasih Mbak Suci atas kehadirannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan Morfosis Komunitas. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin leave group ya Siap. semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, oke kita sudah di sesi akhir. Jangan lupa absen. Saya ingetin sekali lagi, teman-teman jangan lupa absen. Oke, sudah absen? Linknya masih ada yang nanya? Link absennya di mana Mas? Oh, tuh kan, bantu di-up ya teman-teman ya. Saya bantu di-up nih, ada yang masih nanya nih. Absennya kemana? Waduh, Mbak Bulan nanya lagi. Absennya kemana? Jangan lupa absen, ingat ya, yang nggak absen nggak dapat sertifikat. Oke, jadi teman-teman yang absen diharapkan untuk, nah sudah diingatkan nih Mbak Lisa. Makasih Mbak Lisa sudah di-up ya. Oke, sekali lagi teman-teman, tadi ada pertanyaan terkait Mas, ini kan tadi ada Mbak Umaroh dari Papua dan Mbak yang lain terkait nanya, bagaimana sih Mas cara pengelolaan keuangan? Oke, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang masih hadir, ya, komunitas Morfosis nantinya akan mempunyai program baru yang namanya webinar series. Jadi webinar series ini akan membahas terkait manajemen operasional, warehousing, kemudian pengelolaan finance dan accounting, termasuk juga piutang, ya, bagaimana cara pengelolaan keuangannya, ngatur cash flow dan lain sebagainya, dan juga bagaimana cara kita belajar marketing, entah itu produk launch dinamit ataupun tentang salesnya itu sendiri. Jadi di webinar series itu kita akan agendakan di hari Rabu, ya, informasinya nanti akan coba saya keluarkan ya di grup Morfosis, entah itu di Telegram maupun di WA. Nah nanti pematerinya akan kita undang dari tim yang menyokong Morfosis ya saat ini ya. Beliau adalah orang-orang yang memang berpengalaman di bidangnya. Nanti coba kita akan hadirkan dan memberikan edukasi terkait apa yang tadi saya sampaikan. Jadi teman-teman yang mungkin masih merasa kesusahan di bagian keuangan, pengelolaan keuangan, bagaimana sistem handling komplain, bagaimana sistem pemasaran dan lain sebagainya, kita akan adakan di webinar series. Dan itu kita akan adakan sampai mungkin tahun depan ya, bulan Januari. Jadi kita akan terus berkala di setiap hari Rabu untuk webinar seriesnya. Kemudian untuk weekly ya di hari Sabtu masih kita akan agendakan dan tetap akan kita agendakan ya jika tidak ada halangan. Jika toh ada halangan pasti akan kita sampaikan ya. Ya, kita akan undang sosok-sosok atau narasumber-narasumber yang memang kompeten dan memiliki pengalaman yang bisa memberikan insight, pengalaman dan juga ilmu baru buat teman-teman semua. Seperti Mbak Suci dan teman-teman lainnya sebelumnya ya. Ada Mas Ivan, ada Mbak Anissa Sekar dan lain sebagainya. Terima kasih banyak ya. Nanti informasi terkait lain halnya akan saya sampaikan lebih lanjut melalui kuliah by WA, ya, chat by WA terkait webinar series, kemudian terkait webinar weekly dan event-event lainnya nanti akan saya sampaikan di komunitas Morfosis, grup Telegram dan grup WA. Nah, buat teman-teman saya sekali lagi ingatkan untuk absen, jangan lupa absen. Sekali lagi saya ingatkan untuk absen. Terus yang kedua terkait door prize, kita akan agendakan by group ya, karena waktunya sudah sore, seperti kemarin sesi tanggal 10 Oktober kalau nggak salah ya, 16 Oktober ya, kita kasih pertanyaan, nanti teman-teman jawab yang paling cepat, nanti teman-teman yang memang sudah menjawab paling cepat dan tepat, nanti kita akan mintakan untuk nomor dan data dirinya agar kita kirimkan nantinya hadiahnya. Jadi kita akan door prize-nya by WA saja ya teman-teman ya. Oke, karena waktunya sudah sore. Ya, oke, mungkin itu saja apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, itu adalah ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Ada beberapa poin yang mungkin teman-teman bisa dapatkan bahwa peluang itu akan selalu ada jika kita tidak pernah kenal menyerah. Ya, jadi ketika teman-teman sudah memilih jalan entrepreneurship, kuncinya satu, jangan nyerah. Kalau gagal, bangkit lagi. Kalau gagal, bangkit lagi. Ketika kita tidak pernah menyerah, maka peluang entrepreneurship akan selalu ada. Itu mungkin kunci yang bisa kita dapatkan di webinar pada sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman
member atau sahabat Morphoses sekalian atau semuanya. Saya meminta maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kata-kata atau mungkin tindak tanduk dan perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan webinar sore minggu depan. Kita akan membahas terkait kesehatan ya. Kita akan menghadirkan pakar ataupun dokter ya untuk membahas terkait kesehatan. Ya, jadi teman-teman yang mungkin ingin menggali ilmu lebih jauh lagi terkait kesehatan, kita akan membahasnya minggu depan. Oke? Jadi stay tune dan kita masih aktif ya. Saya ingetin sekali lagi di hari Senin, Selasa, Rabu kita masih, di hari Sabtu kita masih ada namanya market days. Jadi teman-teman yang mungkin mau jualan untuk sharing terkait dagangannya boleh tuh di komunitas Morphoses grup WA-nya ya. Oke, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita tutup agenda webinar pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.